Yo guys, kembali lagi dengan podcast Gatherloop. Di sini ada aku dan di sini juga ada Paman Dani. Ya, kali ini kita bakal ngobrolin soal fenomena di mana banyak teman-teman mungkin yang udah belajar pemrograman gitu ya. Entah yang basic-basic atau udah sampai ke framework belajar. Kalau front end misalkan belajar Next.js lah, belajar React lah dan kawan-kawan Hmm. kayak gitu ya. Tapi problemnya adalah ketika mereka stuck gitu itu bingung gimana cara nge-solve-nya secara apa ya, secara mandiri lah tanpa perlu dibimbing gitu kan. Cara cara problem solving-nya, kemudian kalau misalkan stuck gimana cara cari informasinya agar gak stuck lagi gitu. Atau kalau misalkan bener-bener udah stuck nih cari di Google udah sana sini itu susah, perlu tanya ke teman yang lain gitu di komunitas gitu. Itu cara tanya yang baik dan benar juga bingung gitu kan. Hmm. Nah, ya mungkin mungkin apa ya istilahnya tuh, lebih tepatnya ke apa, self-taught engineer ya, apa, Self-taught, ya self-taught. self-taught developer atau Heeh, engineer, sama apa, aja sama sebenarnya. aja ya? Ya. Jadi, lagi ngomongin gimana caranya agar kita tuh sebagai software engineer gitu ya, baik itu yang masih belajar ataupun mungkin udah lama belajarnya gitu ya, Hmm. itu biar bisa lebih mandiri lah gitu ya. Nggak bisa 100% mandiri banget karena tadi butuh tanya Hmm. dan kawan-kawan, tapi lebih mandiri gitu. Mhm. Jika ada kendala. Tapi mungkin sebelum kita ngobrolin soal itu, kita ini dulu ya, seperti biasa kenalan dulu, karena Dani belum pernah kenalan di podcast ini. Kalau aku udah sebelumnya, di video sebelumnya sama Ilham dan kawan-kawan. Nah ini Dani belum pernah, jadi ya mungkin kenalan dulu deh, heeh. Ya, quick introduction aja ya. Jadi, kenalin teman-teman, namaku Dani. Ya, untuk keseharian ya sebagai front end engineer di salah satu edutech di Indonesia namanya Gredu gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Untuk kesibukan, biasanya sehari-hari ya kalau nggak ngoding, mostly ngoding gitu. Most of the time, sebagian besar waktuku dihabiskan buat ngoding gitu. Tapi selain ngoding biasanya ya aku ya udah bikin konten sih, jadi iseng-iseng aja sih, bikin konten atau kalau enggak, ya udah ngulik gitu, belajar. Entah itu nonton online course ataupun kayak apapun sih sebenarnya ya tadi itu, ngoding tuh bisa ngoding kerjaan ataupun ngoding ngulik dari belajarku, kayak gitu sih. Iya sih, iya iya iya. Tadi kontennya apa, bahas apa aja biasanya? Kalau ya aku karena males ya bikin konten yang panjang kayak ginian, jadi kayak mostly aku bahasnya bikin konten short sih, kayak mau apa ya, maximal duration-nya biasanya 3 menit gitu lah. Dan 3 biasanya menit. bikin di TikTok atau di IG. Iya iya iya, lebih rame ya soalnya ya di ini ya, di TikTok ya? Ya begitu. Aku kaget loh pertama kali tahu, kirain TikTok tuh isinya inilah, bukan yang edukasi-edukasi gitulah. Oh Isi. ternyata banyak yang edukasi juga ya, kayak contohnya Heeh. video-videomu gitu. Iya, Mhm. lumayan banyak sih akhir-akhir ini. Dan rame yang nonton juga gitu loh, Betul. walaupun konten edukasi gitu. Aku baru tahu gitu kan. Heeh. Cuman emang Mhm. nggak dapat dipungkiri ya, kayak serame-ramenya konten edukasi ya pasti bakal tetap kalah sama yang entertaining gitu, di Mhm mana-mana mhm pun. mhm. Cuman kalau dibilang apa ya, kayak, market mungkin ya, kayak orang sebagian besar itu emang sekarang ya mau kalangan apapun itu pasti udah bakal tahu TikTok biasanya gitu. Kayak Mhm mhm aku mhm. random banget di transportasi umum orang buat TikTok gitu, ataupun kayak apapun itu sih, kayak anak-anak, ibu-ibu segala macam itu Iya, udah punya TikTok gitu. Dan I nggak semua orang punya see. IG gitu. Nah that's why kayak karena banyak banget Oh bahkan kayak gitu ya sekarang ya? heeh, kayak ibu-ibu ya jarang banget pasti yang punya IG atau si bocil-bocil gitu ya, punyanya ya Mmm. TikTok gitu sih. Jadi kayak ya begitulah. Ya that's why itu salah satu Iya iya alasanku iya juga iya. kenapa kontennya model Shorts aja. Even YouTube ya YouTube Shorts aja gitu. Oh di YouTube juga ada, tapi yang Heeh. YouTube Shorts? Cuman ya karena aku kadang suka lupa karena ya mostly ngupload-nya di IG sama di TikTok aja sih. Anyway, Mmm. jadi ya itu keseharianku mungkin seenggaknya teman-teman bisa dapat gambaran lah ya. Ya. Oke 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 oke. Ya 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 ya. Siap 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 siap. Oke kalau gitu kita langsung aja masuk ke ini ya, Mmm, topik, self-talk pembahasannya gitu. Iya, self-talk. heeh, ini apa namanya, ini berangkat dari keresahanku juga ya. Mungkin ini Mhm, bukan keresahan sebagai orang yang belajarnya, tapi kalau sekarang mungkin dulu aku ngerasain itu gitu, mhm, tapi kalau sekarang mungkin relate-nya lebih ke dari sudut pandang aku sebagai mentor gitu ya. Karena yang aku lihat gini, sekarang tuh teman-teman canggih-canggih sebenarnya. Maksudnya canggih-canggih itu adalah banyak yang udah tahu React, bukan cuma udah tahu ya, udah bisa pakai bahkan gitu, udah bisa bikin sesuatu pakai React, bikin sesuatu pakai Next.js, begitu juga di back end gitu, udah bisa bikin REST API dan kawan-kawan pakai Golang lah, pakai Laravel, apapun itulah gitu. Itu udah
Bahkan coding-nya udah pakai clean architecture lah, apa dan kawan-kawan gitu. Tapi problemnya itu adalah ketika mereka stuck gitu kan. Itu ini kemarin banget kejadian, ada salah satu teman itu yang pengen konsultasi, dia baru aja belajar back end development, pakai Golang gitu. Ikutin sebuah online course gitulah, tutorial dan kawan-kawan, dia udah run, cuma di salah satu fungsionalnya itu ada yang error. Terus dia konsultasi ke aku, dia nge-screenshot-in pesan errornya, Mmm. udah oke gitu lah ya, udah ngasih tahu screenshot pesan errornya apa, terus sama source code-nya gitu. Dan, dia bilang kayak, "Ini kenapa ya kok error?" Padahal pesan errornya udah nyata gitu ya, kayak I see. udah bener-bener kelihatan gitu, terus, "Ini kenapa kok error?" Padahal controller-nya udah bener. Nah, di sana ada asumsi gitu, bahwa dia bilang controller-nya udah bener gitu. Dan yang di-screenshot itu tidak, apa ya, coding-an yang dia screenshot itu tidak menjelaskan detail dari controller-nya. Kayak Mmm. cuma pemanggilan fungsi controller-nya. Artinya apa ya, intinya yang mau aku sampaikan adalah kalau misalkan problemnya emang di dalam controller-nya gitu kan, harusnya yang di-screenshot kan isi controller-nya, Mmm. bukan, apa namanya, bukan tampilan luar dari controller-nya ketika dipanggil, bukan. Mmm. Aku I kalau mau see, bantu dia kebayang kebayang. harus lihat isinya dong, tapi Iya, yang dia kebayang. screenshot tuh cuma, "Ini aku panggil controller-nya." Dan error message-nya di-screenshot juga? Di-screenshot, Heeh. Nah, Oke. itu kan berarti mengindikasikan, aku dari situ udah agak curiga kayak, kayaknya, si anak ini nih nggak paham dengan apa yang dia kerjakan gitu loh. Oh. Maksudnya bukan nggak paham bener-bener nge-blank, "Aku lagi bikin API, aku nggak tahu API," bukan, dia tahu, tapi kayak secara details, Heeh. bagian mana yang bikin error, dia nggak paham gitu. Jadi kayak gambaran detail dari flow, code yang dia buat, mengikuti tutorial tadi, itu dia nggak terlalu dapet gambarannya gitu. Mmm. Dan itu nggak cuma kejadian di satu, orang aja. Kayak banyak teman-teman yang aku ngelihat kasusnya kayak gini. Dia udah bisa bikin features, keren lah, CRUD, autentikasi dan pakai React lah, pakai framework lain, dan ketika stuck dan dia pengen konsultasi, dia nggak bisa jelasin coding-annya sendiri gitu. Mmm. Nah itu, ya aku jadi bertanya-tanya, kenapa kok dan itu banyak ya, kayak mudah ditemukan gitu, teman-teman yang baru belajar, dan pertanyaanku adalah, kenapa kok jadi kayak gini ya gitu? Apa yang salah dengan, atau apa yang salah atau apa yang kurang kok rata-rata jadinya kayak gini gitu? Mmm, iya ya. Tapi sebelum nyoba ngomongin coba ngarahin soal ke self love ya, Mhm. cuman aku rasa mungkin dari dia itu mungkin ada apa ya, ada salah satu cara belajar yang salah kayak. Jadi cara dia ngoding, cara dia belajar, cara dia mengkonsumsi informasi mungkin ada yang salah gitu. Maksudnya kayak Mmm. semisal, ya katakanlah let's say dia ikutin tutorial di YouTube gitu ya, tapi instead of daripada dia kayak bener-bener memahami, tapi dia cuman ngikutin doang gitu, oh dia suruh ini gitu, sama aja kayak tutorial hell gitu. Sehingga pada akhirnya ketika ada suatu error yang tadi dibilang di controller-nya dan lain sebagainya, itu tuh kayak dia bingung harus apa, karena ya udah dia kayak pahamnya cuman, ya udah pokoknya aku ngikut gitu. Tapi mungkin kayak Mmm. kenapa kita katakanlah ngomongin clean architecture, kenapa kita mesti dibikin codingan kita clean architecture atau kayak nge-grouping code kita di suatu, eee, Modul dan modul, kawan-kawan, tertentu gitu, itu dia mhm. nggak paham why-nya, cuman ya udah ngikutin aja gitu. Ngikutin dulu, Nah that's why kayak, itu sih menurutku salah satu cara apa ya, kayak cara belajar yang salah, kayak yang menimbulkan pada akhirnya kita nggak bener-bener memahami codingan dari kita sendiri itu. Atau kayak apa ya, bisa dibilang kayak FOMO doang, ngikut-ngikutan gitu. Jadi kayak, "Oke, ini loh cara yang baik," gitu. "Oke oke, aku ikutin." Kayak clean architecture gitu. Tapi kayak kenapa kita mesti pakai clean architecture itu sendiri, apa yang di-solve dari si arsitektur ini, pattern ini tuh apa, itu dia dia nggak paham gitu. Sehingga ya di situ ada fundamental yang bolong gitu sih. Karena berarti, hanya mengikuti tutorial aja gitu Iya, kan? heeh heeh. Mhm. Kayak menurutku juga yang paling penting tuh ya, apa ya, kayak kemampuan untuk kita mempertanyakan terus-menerus gitu, kayak informasi yang kita terima gitu. Jadi kayak, "Oke, aku nerima informasi nih," gitu. Mhm. Tapi bentar dulu gitu, jangan langsung apa ya, jangan langsung ditelan, coba dikunyah dulu kayak kayak rasanya kayak gimana sih, Oh, terus iya iya kayak iya iya, paham manis paham kah paham atau segala paham. macam, jadi kayak di apa ya, dicerna bukan dicerna, difilter dulu. Dirasain dulu gitu Heeh, ya, dirasain ibaratnya dulu kalau gitu. makan tuh
Heeh. apa ya, kayak kamu makan apa, nasi goreng misalkan, makan nasi goreng gitu Iya, kan. Itu udah langsung cuma, betul dimasukin ke mulut terus langsung ditelan gitu kan. Tapi kayak dirasain dulu, ini betul. ada apa aja, Dan teksturnya gimana gitu ya. bahkan kayak kalaupun makanan itu enak gitu, belum tentu sesuai dengan kebutuhan tubuh kita gitu. Oke, ini enak, manis, segala macam, tapi Mmm, ternyata kita diabetes gitu. Maka itu kita bakal kayak maksudku kayak, poinku di sini adalah kayak ketika kita nerima informasi coba disaring dulu. Ketika udah disaring, ada lagi nggak yang bisa disaring? Ya udah seterusnya kayak gitu. Dengan mmm, kayak kita mempertanyakan terus informasi yang kita terima, entah itu dari tutorial YouTube ataupun dari mhm, mentoring dari mentor kita gitu, kayak mhm. di situ kayak kita bakal bener-bener bisa mendapatkan pemahaman secara menyeluruh terhadap suatu konsep atau suatu hal yang kita pelajari gitu sih. Oke, oke, Mhm, oke, oke, oke. ya Dan kayak ini gitu. kayak agak PR juga ya, maksudnya gini, PR tuh maksudnya gini, kan kita nggak bisa, apa ya, tutorial memang dirancang step by step gitu kan. Heeh, Dirancang step by step, memang dirancang untuk agar orang itu menirukan tutorialnya, mhm, langkah-langkah di tutorialnya gitu kan, dan tidak menunjukkan, ketika error lah, ketika gagal dan kawan-kawan tidak menunjukkan itu dan, kebanyakan juga tidak menunjukkan why-nya, ya, karena memang goals-nya adalah tutorial untuk I build see. something dan kawan-kawan gitu kan. Dan Padahal mhm, realitanya mungkin nggak nggak kayak kayak gitu gitu, kalau nggak kita kayak ngoding, gitu, kayak mhm. yang di tutorial itu kan masih ya udah easy path-nya gitu kan, Easy atau path-nya, happy bahkan kayak path-nya gitu, ya mhm. happy path gitu, atau bahkan orang yang recording tutorial itu sebenarnya juga mengalami blunder dan kayak Pasti, error yang sama pasti gitu, dulu-dulunya cuman sebelum nggak disampaikan aja gitu iya, kan. Jadi heeh. sebenarnya poinnya menurutku oke gitu, kita ikut tutorial gitu ya, oke oke, nggak apa-apa. Mungkin, pertama kali ya udah kita ikutin step by step, oke, jadi nih aplikasinya, keren banget kita bisa bikin kayak gini. Cuman kayak untuk ngelatih, apa ya, kayak kemampuan dan independennya diri kita, ya udah mungkin bikin project serupa, tapi ya udah tanpa pernah nyontek apapun, ya udah kita coba diri kita sendiri aja yang ngoding, sama ya browsing ada error ya kita sendiri gitu. Nah, kayaknya itu bakal ngasih experience yang beda sih kayak buat kita. Kayak karena mau nggak mau ketika kita ngerjain itu semua sendiri, ya udah kita bakal paham sama apa yang kita lakukan sendiri itu gitu. Beda sama kayak, Iya, iya, ya iya, udah iya. gitu Cuma kita cuma ikut heeh, tutorial doang gitu ya, mhm, 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 mhm. kayak Iya, gitu iya, sih. iya, 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 iya. Iya, 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 heeh, 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 heeh. Tapi yang masih jadi kepikiran tuh adalah gimana caranya ngebantu mereka buat nge-switch mindset-nya ya, karena gini, yang ditonton tiap hari itu kan pasti tutorial ya, Mmm, kan aku masih inget banget pertama kali aku belajar ngoding, ya, yang dicari tuh pasti bentuk tutorial gitu, kayak kalau masalah why dan kawan-kawan itu kayak aku kurang tertarik gitu, kayak mmm, yang tak cari itu pasti tutorial gitu kan. iya, Nah, eee, dan nggak mungkin juga tutorial kayak, wah semua tutorial harus ada ngejelasin why-nya dan kawan-kawan, enggak, memang tidak dirancang untuk ke arah mhm sana mhm gitu mhm. kan. Nah, jadi apa nih, yang bisa dibantu gitu kayak gimana caranya memaksimalkan teman-teman yang lagi belajar ini agar sadar gitu ya, bahwa ini loh cara belajar yang, kamu belum selesai belajar hanya karena kamu itu sudah bisa bikin sesuatu mengikuti tutorial, ini belum selesai loh. Setelah kamu paham tutorialnya, kamu harus bisa bikin sesuatu lagi yang lain dari tutorial itu, kamu kembangkan sendiri gitu kan tanpa mengikuti tutorial gitu. Dan harus Mmm, memahami apa, flow coding-annya sendiri gitu, bukan karena ikut tutorial gitu kan. Nah, gimana caranya apa ya, memaksimalkan agar si teman-teman yang lagi belajar ini, itu bisa sadar, "Oh ternyata seperti ini loh cara belajarnya," dan kawan-kawan gitu. Kayak apa yang bisa kita bantu sebagai, mungkin dari mmm, sisi komunitas atau dari kalau kita sebagai mentor dan, kawan-kawan mungkin bikin bikin topik tertentu atau program tertentu dan kawan-kawan gitu. Mhm. oke, heeh. Mmm, apa ya, kurasa yang tadi pertanyaan yang nge-shift mindset-nya gitu ya? Iya, Kayak gimana cara kita bisa bantu nge-shift mindset-nya gitu? Mhm. dari mindset apa ke apa? Sorry. Dari mindset yang, "Wah, aku kalau sudah bisa bikin, CRUD pakai tutorial, selesai Mmm, sudah belajarku, aku bisa belajar yang lain udah." I see, heeh. Tapi sebenarnya yang pertama yang aku mau notice dengan case kayak gitu itu udah apa ya, udah oke gitu. Karena pertama dia nge nge nge-set clear goals kan. Jadi kayak, "Oke aku bisa Mmm, CRUD," gitu. Itu mhm, itu mhm, udah mhm. salah satu step yang Step oke step oke yang bagus menurutku, sebenarnya, heeh, 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 udah heeh, heeh. bagus banget gitu. Mhm, Karena mhm. kayak
kalau kita belajar tanpa tujuan juga bingung dan motivasinya kurang gitu, kayak ya udah Iya, apa ya, sekedar belajar aja gitu. mhm. Nah, aku rasa kayak gimana caranya kita tetap, apa ya, kayak tetap terus-menerus untuk belajar CUD, kita belajar apa lagi gitu. Itu adalah kayak pertama menurutku yang paling fundamental adalah, mmm, curiosity, kayak rasa penasaran, rasa ingin tahu dari diri kita sendiri gitu. Nah, Oh, berarti itu yang perlu ditumbuhkan gitu heeh, ya? karena kayak dari rasa penasaran dan rasa ingin tahu itu nanti yang bakal mengarahkan dan apa ya, kayak nge-guide diri kita untuk coba ngulik dan untuk coba, hal lain yang lebih menantang lagi gitu kayak, oke aku udah belajar CRUD gitu, tapi what next gitu, apa apa selanjutnya gitu. Nah kalau semisal kita udah puas dan kita udah nggak penasaran lagi gitu, nah udah, di titik itu kita juga bakal berhenti untuk ngulik gitu. Tapi kalau semisal kita masih ada penasaran kayak, "Oke aku belajar COD," tapi apa yang terjadi ya kalau semisal nanti aplikasiku dipakai, apakah, bakal enak buat user gitu. Nah mungkin gitu dari situ kita kayak, "Oh gimana caranya kita coba untuk improve performance-nya," gitu, kayak ketika pakai aplikasi kita ya jadi lebih smooth gitu. Nah Itu kayak dan code base-nya di-improve biar iya, lebih mudah dibaca, mudah di-maintain dan pantauan betul. kayak gitu ya? Nah dan apa ya, pertanyaan-pertanyaan itu bakalan muncul kalau semisal kita penasaran gitu, sama satu hal itu sendiri gitu kan. Jadi kayak bakal muncul pertanyaan gimana Nangkep nangkep. improve performance-nya, kita bakal muncul pertanyaan kayak, mungkin bakal dikasih better experience-nya, ya udah UI UX-nya dibenerin dan segala macam. Mhm, Kita coba lihat, gimana sih best practice-nya atau kayak kita kepikiran juga, oh gimana kalau semisal ternyata website kita dipakai sama orang yang disabilitas, oh ternyata ada accessibility yang bisa kita ngulik lagi gitu. Jadi kayak, ya again kurasa, mungkin ya pertama itu sih kayak rasa penasarannya gitu. Dan sebenarnya kalau untuk ngelanjutin belajar itu juga sebenarnya ada salah satu teknik belajar kalau nggak salah, aduh aku lupa lah teknik belajarnya, bentar. Ah, ini loh, apa? jujur aku lupa. Lupa ya, tapi Nah, apa intinya gimana deh? Heeh. intinya kayak, gini sih, oh inget, sorry. Kamu oh keras banget, Pak. Enggak, soalnya tiba-tiba kayak mimpin. Ada yang namanya metode belajar deliberate practice gitu ya. Nah deliberate Deliberate oh iya, kamu sempat heeh. mention Jadi itu sih deliberate kayaknya. practice tuh kayak adalah salah satu metode belajar yang efektif di mana kayak dia tuh metode belajarnya, kayak gini, kayak oke kita belajar gitu ya, Mhm, terus kayak ibaratnya dia dia, biasanya aku suka nganalogiin main game, kayak semisal main game gitu ya. Kalau mhm, semisal kita main game kan, main game mhm. kita juga awal-awal nggak bakal tahu ini cara mainnya gimana, kalau Iya, semisal adventure game-nya gitu ya udah kita ngikutin aja, nggak tahu map-nya ini harus ke mana segala macam, ya udah coba asal main aja gitu kan. oke. Nah cuman kurasa yang menarik dari sebuah game adalah dia didesain untuk gimana caranya kan, bikin si orang ini main game terus. Nah gimana caranya, Iya, itu heeh kayak heeh heeh didesain heeh gamenya tuh heeh. kayak pertama pasti games tersebut itu tuh nggak terlalu mudah dan nggak terlalu sulit gitu, sehingga mudah untuk Nggak terlalu dimainkan mudah, dan nggak terlalu sulit. nggak terlalu sulit. Karena kenapa gitu ya, kalau terlalu mudah gamenya, kita bakal gampang bosen. Oh ya udah gitu-gitu aja gitu, kayak bosen banget gitu, kayak nggak ada Mmm, tantangan gitu. mmm, Tapi kalau terlalu susah gamenya, jadi eh males. jadi males kayak, Heeh. anjir susah banget ini gimana cara mainnya nggak tahu gitu kan. Iya That's iya why iya kayak iya iya biasanya di iya. game tuh ada levelingnya kan. Dan di masing-masing leveling biasanya porsi dari game developer bukan game developer yang ngedesain gamenya itu pas gitu kayak, oke kamu mesti habis level ini berikutnya itu kompleksitasnya mungkin berapa persen dari kompleksitas berikutnya, sehingga kayak kita terus-terusan tertantang. Nah balik lagi ke Iya cara iya belajar iya yang iya iya tadi, iya. kalau semisal kita udah belajar CRUD gitu ya kayak, what's next ya yang lebih menantang sedikit lagi nih apa gitu. Dimana kalau kita CRUD doang pasti ya udah bikin aplikasi CRUD 5 kali bakal bosen kayak Iya bakal anjir bosen. ngoding gini-gini doang gitu. Tapi lagi gitu, coding. Oke kita langsung bikin, aplikasi apa ya, aplikasinya itu, nggak usah apa ya, kayak nggak usah pakai, nggak usah yang fancy atau nggak kompleks yang langsung kompleks banget gitu kayak Mhm. kan CRUD kan mudah, mungkin langsung bikin aplikasi yang kayak apa ya, misal yang kompleks banget untuk awal-awal ya menurut Yang kompleks ya mungkin ada ya ada ya, transaksinya gitu kan, terus ada langsung login bikin kayak sana gitu sini, bayangin, mhm. kayak bakal langsung kayak overwhelmed kan, kayak bakal bingung gitu. Nah that's why Mmm, kayak kurasa salah satu hal yang penting untuk nge-shift kita untuk terus belajar itu tadi sih, kayak ada challenge yang pas ada tadi itu ya, challenge yang nggak pas, kemudahan, nggak nggak terlalu kesulitan, sulit, sehingga heeh. ya itu nge-guide kita untuk terus belajar kayak gitu sih. I Oke, see. next level apa lagi gitu, kayak gitu sih seterusnya.
Dan menemukan ini menarik, aku kebayang sama goals-nya gitu kan, kayak aku setuju banget gimana caranya kita mencari, tantangan atau challenge yang pas tadi itu kan. Tapi, nah ini kan kita ngomongin ini kan, kasusnya mungkin lebih ke yang dia, si orang yang lagi belajar ini kebetulan nggak dapet mentor gitu, I see. ya kan. Mungkin di kotanya nggak ada komunitas gitu, atau nggak ada teman yang lebih berpengalaman gitu kan. Kasusnya nggak ada mentor loh, kalau ada mentor kan enak kan, kayak tinggal, "Oh kamu next-nya ini, kamu next-nya itu, kamu kurang di sini, kamu balik dulu." Heeh. Enak lah gitu kalau misalkan ada mentor yang benar-benar apa ya, bukan 24 jam juga ya, apa ya, yang standby lah buat Yang ngarahin lah ya. nge-guide dia, Heeh. itu enak gitu. Tapi kalau kasusnya sendirian gitu ya, mungkin ada mentor tapi bukan mentor yang benar-benar, "Wah aku akan ngebantu kamu buat sukses, sampai kamu sukses, aku akan pantau kamu dan kawan-kawan." Tapi lebih ke teman yang bisa diajak konsul tapi nggak bisa yang terus-terusan gitu, Iya. Nah itu, nah gimana caranya menemukan challenge yang pas kalau kita harus nge-figuring out itu sendiri gitu? Mhm. Mhm. Kayak aku nggak tahu ya, kalau aku berefleksi ke diriku sendiri gitu ya, Mmm. atas pengalaman dan ya experience yang aku rasakan, Mhm. untuk awal-awal gitu, apalagi kita terjun ke suatu topik yang baru katakanlah, aku mau terjun ke topik IT gitu atau kayak apapun itu sih, switching ke industri kesehatan atau apapun itu gitu. Itu kayak, itu bakal wajar banget kalau misal kita clueless gitu, kayak ini industri ini, bidang ini tuh apa aja sih yang mesti dipelajarin segala macam, itu bakal emang kayak gitu gak sih? Kayak Iya selalu kelulus ya kayak, ya kalau ini apa awal-awal nih? sih, Heeh heeh, heeh. makanya kayak mungkin itu salah satu fungsi ada sekolah, ada universitas yang kayak ngasih guidance, kayak Standarisasi heeh, ada stepnya standarnya, ada gitu, kurikulum segala macem gitu kan. Nah, kayak ya itu gitu, kita memang bener-bener gak tahu gitu, baru kalau semisal katakanlah udah ada guidance-nya, kita udah bisa ngeraba-raba, bukan apa ya, kayak udah tahu nih, kayak aku nggak tahu kalau udah lama-lama kayak pattern-nya gitu, oh di bidang ini nih oke kalau front end mungkin dibahas ini, soal ini. Terus DevOps infra tuh soal ini, mobile tuh kayak gini sih scope-nya gitu. Sehingga kayak ketika kita udah dapat gambaran, kita udah bisa nih untuk pada akhirnya bisa independen dan secara mandiri gitu. Jadi poinku adalah kayak mungkin untuk awal-awal bakal susah banget untuk kita tahu, ngatur porsi yang pas, milih belajar apa segala macam, tapi along the way ketika kita udah apa ya, kayak kebiasa untuk di-guidance, kita pada akhirnya bisa nge-guidance diri kita sendiri gitu gak Mhm. sih? Itu Iya yang iya aku iya rasain iya ya, tapi iya kalau iya. kalau kamu, aku nggak tahu ya, apakah memang kayak, oke aku dulu di Polinema, aku dulu di SMK gitu kayak, oke, oh ini ngebantu banget nih gitu, tapi atau justru di awal kayak udah ngerasa kayak, enggak ini nggak sesuai sama sama value atau sama apa ya, yang aku pelajari gitu sih. Itu yang kamu rasain waktu itu kayak gimana? Yang aku lihat gini, kalau di entah di SMK, Mmm, entah di Politeknik dan kawan-kawan gitu ya, itu, eee, bener kayak ada gambaran besarnya gitu ya kan. dikasih tahu kan? Iya kayak, oh kamu harus tahu basic programming dulu, habis itu apa, paradigma pemrograman, object oriented programming dan kawan-kawan tuh udah Ya, oke banget path-nya gitu, gambaran oke, besarnya gitu kan. Tapi kalau untuk sampai detail, untuk exercise kita pribadi, itu mmm, nggak bisa sampai sedetail itu dong, karena tiap orang kan beda-beda kebutuhannya. Kayak misalkan, oh aku habis bikin, misalkan nih, aku baru belajar Java gitu mmm, misalkan, baru belajar Java, baru bisa bikin aplikasi CRUD pakai Java gitu kan, pakai array doang, enggak database dan kawan-kawan gitu kan. mmm, Udah jadi CRUD, habis itu apa ya? Nah itu kan nggak ada exact apa ya, exact path sampai sedetail itu gitu untuk mmm, latihan kita pribadi gitu kan. Mungkin kalau iya iya, di modulnya cuma, ya udah setelah kamu selesai mmm, belajar, basic Java, ini ada tugas, setelah tugas ya minggu depan ayo kita lanjut ke OOP misalkan iya gitu. iya, Nggak yang bisa ngedetail mmm, ngedetail ngedetail banget gitu kan. Nah, kalau yang biasa aku lakuin mmm, gitu kan, itu aku suka lempar-lempar gitu, kayak suka coba-coba gitu. Kayak misalkan, gini ini, aku udah lupa banget kalau konteksnya yang sampai fundamental banget ya, yang mmm. mungkin yang baru-baru aja ya, heeh, Oh yang baru-baru. yang lagi aku pelajarin sekarang gitu, caraku gimana ini dan Dan itu kawan-kawan gitu. memang udah kamu terapin dulu atau akhir-akhir ini aja? Udah Oh dari dari dulu, dulu, dari heeh SMK? heeh, mungkin topiknya aja yang beda sekarang, Oh, kalau oke dulu kan oke. topiknya lagi Tapi belajar pemrograman dasar. caranya sama ya? Caranya Oh. sama, heeh. Aku kan lagi Takutnya aku kira kamu dapetin ini tuh cuman pas udah sekarang ini, SMA, enggak, udah kuliah atau udah kerja karena enggak. ke-influence sama lingkungan sekitar Dari segala macam. dulu Oh dari memang dulu dari dari dulu, dulu, oke. heeh, cuma paling topiknya aja yang beda kalau sekarang Oke. gitu. Nah, aku lagi belajar ini kan, lagi belajar, Kubernetes gitu Mmm, kan. Kan dari dulu kan kayak anak front end banget gitu kan. Kayak jarang belajar yang apa, iya iya infra iya. lah dan kawan-kawan gitu kan, mhm.
Nah, jadi tertarik Hmm. sama Kubernetes gitu kan. Nah, jadi tadi kan gimana caranya kita bikin step tuh yang tadi gak terlalu susah, Ya, gak terlalu mudah mudah betul. gitu kan. Eh jadi aku langsung coba lempar ke Kubernetes. Harusnya kan ada basic-basicnya ya. Kalau misalkan aku Atau mungkin getting, harus belajar Docker dulu mungkin nah, harusnya. Docker dulu Ah, gitu kan, terus apa namanya, mungkin mungkin belajar dasar jaringan dulu mungkin gitu kan. Tapi kita nah gak pernah iya. tahu harus sebasic apa gitu kan. Hmm. Ngomongin Docker, oke, wajib banget harus tahu Docker belum belajar Kubernetes, tapi Dockernya harus sedalam apa gitu Ya. kan. Itu kan nggak tahu ya. Jadi yang biasa aku lakukan waktu itu ya, aku lupa aku udah belajar Docker apa enggak. Kayaknya udah belajar tapi basic-basic banget dan udah lupa gitu. Tapi aku coba langsung lempar ke Kubernetes. Nah, ketika aku lempar ke Kubernetes, awal-awal pas dengerin Kubernetes adalah bla 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 Hmm. bla 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 untuk memudahkan kita bla 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 bla. Aku kayak, oh oke, ini masih gampang gitu kan. Kayak main game tadi tuh kayak, oke, ini masih tutorial Oke, gampang gitu kan. Terus jalan-jalan, akhirnya mentok. muncullah ya misalkan udah bahas yang lebih ini ya kayak replika lah apa dan kawan-kawan gitu, terus masuk ke AWS dan kawan-kawan, aku mulai kayak aduh, ya aku paham maksudnya, aku kalau disuruh ngikutin tutorial ini bisa Hmm. mirip seperti yang disuruh tutorial gitu, tapi aku ngeblank kayak ini ngapain sih, Ngeblank maksudnya dalam artian apa? Tadi aku kan bisa kan? gak bisa memahami kenapa harus kayak gitu gitu. Oh, kenapanya ya? Iya, Oke. kenapa kok harus kayak gitu, Hmm. terus kenapa gak pakai cara yang lebih sederhana aja. Hmm. Dan kawan-kawan udah kayak bener-bener gak bisa memahami apa yang ada di tutorial. Aku cuma kayak ibaratnya mataku tuh kayak ditutup, terus maju, oke, aku bisa maju, tapi aku gak tahu ini di mana nih gitu. Gue bayang. Itu definisi ngeblankku tuh kayak gitu gitu. Oke. Nah, akhirnya ketika aku udah kayak gitu, aku ngerasa ini tutorial terlalu susah buatku. Oke. Nah, Berarti akhirnya aku ada fundamental yang bolong di sini. nah, akhirnya aku sadar di saat itu tuh kok kayaknya aku udah gak bener lagi nih belajar. Cuma tutorial tuh cuma ngikutin kayak mataku ditutup terus aku disuruh jalan-jalan aja gitu. Tapi gak tahu kok di mana. Akhirnya aku coba nyari-nyari fundamental apa yang bolong. Hmm. Nah, dari fundamental itu ketemulah misalkan Docker. Oke. Akhirnya aku jalan ke getting start itu Docker lagi. Oh, ini oke, ini tidak cukup, tidak terlalu mudah, tidak terlalu susah juga, jalan, mentok lagi gitu kan. Hmm. Kayak oh, oke, sekarang orang-orang pakai Docker. Emang selama ini kayak gimana orang-orang kalau gak ada Docker? Kenapa kok harus pakai Docker gitu kan? Ya aku tahu lebih enak dan kawan-kawan. Emang sesusah itu ya kalau gak ada Docker? Hmm. Kayak aku mulai rasa tadi kayak ditutup lagi, balik akhirnya ke Oke. VPS gitu. Nah, itu yang aku lakuin gitu kan. Jadi berarti lebih kayak tadi kan lempar-lempar ya, modelnya Lempar-lempar mungkin trial berarti and error gitu. trial and error. Heeh, heeh. Trial and error gitu. Nah, pertanyaannya adalah kayak di masa-masa trial and error itu kayak apa yang buat kamu untuk tetap jalan dan gak berhenti gitu? Kayak tadi kan kepentok di sini, anjir aku harus belajar Docker dulu ternyata. Ternyata kepentok lagi di Docker. Oke, ada fundamental yang bolong lagi gitu. Nah, apa ya kayak paling ngebuat atau ngedrive kamu untuk terus jalan gitu? Ya, sorry guys, ada kendala teknis lagi sama seperti kemarin ternyata. Jadi di video pertama itu kan pakai ini kan, kita pakai smartphone gitu, pakai HP Android doang gitu buat ngerekam, nggak pakai kamera. Hmm. Dan kayaknya di HP Android itu kayak ada maksimal size untuk sebuah file video itu 4 Sih. giga, dan kalau udah mau nyampe 4 giga, aplikasi kameranya tuh kayak langsung cut, langsung berhenti gitu, dan berhentinya itu bikin filenya korup gitu. Jadi kayaknya abis ini perlu nge-pause sebelum 4 giga gitu. Ya kayaknya perlu solusi yang lebih proper sih. Heeh, heeh. Beli kamera. Oh gitu ya Anda ya? Atau beli iPhone? Tapi Aduh. HP-mu belum tentu ini kan? Kamu belum Nah, cobain tapi kalau lama juga? tapi kalau emang tujuannya spesifik buat podcast kayak gini ya better beli kamera sih. Oh gitu ya, ya, ya. Mhm. Terima kasih loh ini ya sarannya. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Ya paling kita back ke itu tadi ya, Ya, pembicaranya gimana tadi? Sampai mana tadi? tadi sampai mana? Tadi itu ya? Tadi kamu cerita ini kayaknya, In apa namanya, apa yang membuatku untuk terus maju mhm, ketika tadi stuck gitu kan, ya ya. dan aku tanya balik, ya stuck-nya kenapa dulu? Heeh. Bukan stuck sih sebenarnya. Tadi kan, coba lempar-lempar trial and error gitu ya. Oke, Mhm. nyoba sini. Nah, itu kan kamu tetap keep going Nah kan. tetep keep Begitu. going, heeh. Nah, kayak, sebenarnya kan kadang ada juga orang-orang yang kayak, ya berhenti di tengah jalan dengan metode itu. Oke, aku nyoba belajar ini segala macem gitu. Mhm.
Nah, mungkin pertanyaannya adalah kayak, apa ya, kayak, tadi kan ya gimana caranya tetap keep going, terus kamu nanya, apa yang biasa mereka bikin Yang bikin berhenti, berhenti ya, heeh. mungkin Apa mungkin karena terlalu susah? ngatur porsinya mungkin tadi itu ya? Atau sebenarnya banyak banget sih faktornya sih. Jadi kayak cuman, aku rasa ngatur porsi yang pas nih, Mbak, kayak Porsi tingkat kesulitannya. kesusahan dan kemudahannya mungkin ya, atau ada alasan lain ya? Kalau aku gini, kalau berhentinya itu karena tutorialnya itu sudah terlalu susah Mmm, gitu ya, antara kayak, "Wah, aku coba ikutin ini kok nggak sama seperti yang di tutorial," gitu kan. Atau kalau kasusku yang kebanyakan adalah aku bisa ngikutin tapi aku nggak tahu ini, kenapa harus kayak gini dan kawan-kawan gitu kan. Nah, yang aku lakukan adalah ketika aku ada kayak gitu, aku dengan sadar mmm, itu selalu tahu kalau, "Oke, ini kayaknya perlu di-stop dulu tutorialnya, aku perlu balik dulu ke sebuah topik yang aku belum tahu itu apa, intinya sih, fundamentalku belum kuat di sini, ilmuku belum kuat untuk lanjutin mmm, tutorial ini nih." Karena lagi nge-blank tadi, entah karena nggak bisa ngikutin tutorial atau bisa ngikutin tapi kayak ditutup matanya gitu kan, iya iya, heeh. Aku akan selalu tahu itu kalau misalkan mmm, lagi dapet yang tingkat kesulitannya nggak pas, heeh. kebayang. Jadi kayaknya Kayaknya kamu kurang dekat sama mic-nya. iya iya. Eh, nggak tahu ya, aku pernah melakukan hal yang sama kayak kamu ya. Kalau cara cara belajarku kan trial error dan segala macam. Tapi kayak ketika nyoba kayak tadi ya, kayak bayangin tadi konteksnya belajar Kubernetes, kemudian kamu belajar Docker, kepentok di Docker, perlu belajar yang lebih fundamental lagi. Mhm mhm. Ternyata sehabis itu Ada mentok lagi lagi nih, ada terus lagi. kayak gini 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 terus, Mhm mhm. kayak gitu terus kan. Kayak maksudku mungkin ada suatu titik itu capek kan, karena kamu mesti mundur 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 terus gitu kan. Atau bahkan ada suatu di titik kamu mungkin bakal ngerasa karena mundur mundur terus dan kayak, "Anjir kok nggak bisa-bisa," gitu, kayak apa memang aku nggak jago atau kayak bahkan pada akhirnya jadi insecure gitu kan. Nah itu mungkin juga bisa jadi salah satu potensi untuk orang bisa berhenti belajar kan. Kalau aku yang bikin berhenti, Mmm, itu kalau pas mundur nggak mhm, ketemu ujungnya, kebayang nggak? Jadi gini, kan aku lagi belajar Kubernetes, mmm, terus, mentok tadi itu kan karena heeh, susah tuh kan dan kawan-kawan gitu, terus aku mundur. mundur Nah, mundur lagi, mundur di Docker misalkan, Docker nggak paham, ada beberapa yang nggak paham, mundur lagi gitu kan, mmm, sampai ke VPS gitu kan, terus mundur lagi gitu. Nah, tapi ketika aku mundur lagi dan menemukan apa, tutorial atau, topik yang pas tadi nggak terlalu mudah, mmm, sehingga boring dan tidak terlalu susah, sehingga males gitu kan, itu aku jadi ke-charge lagi gitu loh, "Ah, ini titik yang pas nih aku buat belajar ini." Makanya kok kemarin-kemarin aku nggak bisa memahami apa pun karena ini nih yang bolong. sorry sorry, Langsung ke-charge lagi gitu loh. ke-charge-nya karena Charge-nya karena akhirnya oh menemukan, akhirnya menemukan. heeh, Berarti terus ya udah kalau semakin dalam turun lagi nggak masalah nggak buat ada Mbak? masalah, gini, jumlah mundurnya itu tidak membuatku jadi sedih, Mmm, asalkan ketemu. Tapi kok sampai di titik yang nggak ketemu banget gitu kan, I see, ya itu bakal ini juga sih, bakal depresi juga sih, kapan ujungnya gitu kan, mmm, heeh, dan ngomongin soal belajar tadi dan motivasinya gimana cara kita tetap bisa move, itu kan biasanya kayak ada hal-hal yang kita pelajarin itu tuh memang karena kita suka dan di satu sisi kita mesti belajar karena harus gitu. Ada yang karena suka dan karena keharusan. Contoh mhm kalau aku suka ya udah aku, mungkin konteks sekarang ya, oke aku suka ya udah aku suka front end segala macem, intinya itulah testing lah, apa pun topik-topik yang ada front end mhm state management gitu. Itu aku suka gitu. Jadi that's why kayak itu apa ya, secara natural, secara genuine itu mhm bakal nge-keep aku untuk terus moving, untuk terus jalan gitu. mhm Tapi kadang ada satu hal yang kita masih pelajarin karena keharusan gitu. Contoh, aku belajar data structure dan algoritma, aku nggak suka banget, anjir pusing banget kayak, algoritma banyak banget, dynamic mhm programming, mhm terus tekniknya, sliding window segala macem, mhm udah banyak banget gitu kayak dan aku juga kadang ngerasa, ini gimana ya segala macam, sering kali ngerasa stuck gitulah. mhm. Tapi harus keep going gitu. Nah, kamu kalau kalau dirimu pribadi Kak, kayak ngatur porsinya tuh kayak gimana gitu, antara belajar yang kamu suka dan belajar
dan belajar yang memang jadi keharusanmu gitu. Itu dulu mungkin yang pertama sebelum, yang lain-lain gitu sih. Ngatur porsi antara apa sama apa tadi? Yang kamu suka dan yang kamu harus pelajarin gitu. Karena kalau yang kamu suka, itu kayaknya bakal tetap ngebikin kamu untuk terus lanjut gitu. Tapi di satu sisi kan kita juga ada harus hal yang kita harus pelajari tapi kita nggak suka, tapi itu untuk kebutuhan kita pada akhirnya, entah itu untuk karir, entah itu apapun Oh gitu kan. oh, iya Nah, iya jadi iya kayak iya iya aku iya. nggak tahu konteksmu tadi belajar dokter untuk apa gitu ya. Tapi kalau yang aku pribadi, yang aku suka waktu itu ya udah aku jelasin tadi yang barusan. Konteksnya aku front end ya nggak bakal ngerasa bosen dan segala macam, ya udah bakal aku tetap moving gitu. Tapi kalau karena yang aku harus gitu ya, itu kadang at some point dalam titik tertentu aku bisa aja berhenti gitu dan Mhm ya mhm. aku nggak tahu kalau dirimu kayak gimana? Atau semuanya justru kamu jadiin suka gitu? Apa pun harus dibuat suka gitu ya? Iya 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 iya. Tapi, ya sebelum bahas pengaturan ininya ya, porsinya dan kawan-kawan, kayaknya kalau aku ada satu kategori lagi ya, nggak tahu mungkin ini Mmm, kategori yang sama atau gimana, tapi intinya gini, kan kalau yang satu hal satu itu yang kita suka gitu kan. ya, Misalkan aku suka, React lah, oke, ya aku deep dive lah di React, hook-nya lah apa dan kawan-kawan, contoh kayak gitu ya, mmm, genuine karena emang suka gitu karena kan? emang suka Heeh, gitu kan, oke. mhm. Terus yang satunya lagi karena apa tadi, kewajiban, Ya karena ya emang harus gitu. harus gitu Entah kan, itu karena alasan bikin untuk kita grow di karir kita atau ya Pak, yang secara nggak langsung membikin kita untuk melakukan itulah gitu mhm intinya. mhm. Mmm, Oke itu berarti untuk karir dan kawan-kawan ya gitu kan? mungkin Heeh ya heeh, salah satunya, tapi bisa mhm banyak hal lah mungkin. mhm. Mmm, Nah, yang satunya lagi yang kurasakan itu, nah ini efeknya beda-beda nih 3 nih. Yang mmm. satu lagi itu adalah karena aku ngerasa butuh ngajarin itu ke teman-teman. Oh, Nah kayak itu masuk yang mana nih? ini nggak tahu, ini unik sih dan nggak semua orang punya itu kayaknya. Kayak motivasi belajar karena harus ngajarin kan? Mhm mhm mhm. Heeh, Nah, gini, eee, aku jujur kalau disuruh jawab porsinya gimana, mmm, mana yang lebih banyak dan kawan-kawan, ngaturnya sehari-hari itu kayak gimana, aku bingung. Karena sampai titik ini seingetku, aku nggak punya gambaran yang pas gimana cara aku ngatur porsinya gitu. Tapi, kalau misalkan ngomongin soal, oke berapa lama kamu ngelakuin ini, berapa lama kamu ngelakuin yang ini, berapa lama kamu ngelakuin yang itu gitu kan. Itu aku bisa cerita mungkin ya. Jadi gini, kalau yang karena suka, biasanya itu aku meledak di awal, tapi nggak konsisten. Kayak 1, 2, 3 hari beres. mmm, Kayak contoh, eee, eh, suka sama penasaran tuh sama. Aku penasaran iya banget iya nih sama iya, AI ini, bener aku bener, heeh aku heeh, wah ini keren banget AI ini, aku pengen coba gitu. Itu iya sama iya kan? iya iya. Atau Iya beda? karena suka ya? Ya karena Heeh, suka, karena mhm, penasaran, suka gitu kan, iya, oh keren banget dan kawan-kawan gitu kan. Nah, misalkan contohnya aku lagi penasaran tentang AI gitu kan, mhm. terus aku memutuskan, "Oh aku pengen belajar machine learning," gitu kan. Tapi gak ada kewajiban dan kawan-kawan gitu, karena penasaran dan Karena suka aja dan nggak ada goals-nya kamu belajar itu gak ada berarti? goals, penasaran aja ini Oke, gimana gitu, aku ngerasanya kan harus bisa AI deh iya gitu, iya, kayaknya keren deh kalau aku bisa AI gitu kan, ya kayak aku kayak juga pernah gitu-gitu. ngalamin kayak gitu, kayak aku nggak tahu goals-nya ini apa, tapi aku suka gitu loh. Mhm Heeh, mhm. Nah, eee, berarti masih masuk kategori yang suka kan mhm, berarti kan kalau yang penasaran tadi itu iya, kan? karena sekedar suka aja gitu loh, Mhm heeh, mhm. Nah, itu biasanya gak bertahan lama, kayak 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari udah hilang aja gitu. Karena gak mmm, ada goals-nya tadi, ini buat apa dan kawan aku gak tahu. Bukan gak tahu, ya kayaknya tahu buat apa nanti gitu, tapi kayak untuk karena relate-nes ke hidupku tuh apa tuh gue tahu. I see, ya for fun aja ya? For fun, ya kan, Oke, for fun kan, heeh. mmm, Dianya gak bertahan lama aku, oke, mhm. Nah kalau yang, apa nih namanya, kewajiban, mmm, karena pekerjaan dan kawan-kawan gitu kan, mmm, itu sedikit bisa bertahan lama, ya kan ada tuntutan tuntutan tadi iya, gitu kan, heeh, ya kayak misalkan, balik lagi, oh misalkan di kantor lagi butuh nge-improve performance gitu misalkan, iya, atau lagi butuh migrate dari satu framework ke framework yang lain, oh berarti aku harus belajar framework yang baru itu gitu, mhm, atau aku harus, belajar, tentang performance itu dan kawan-kawan gitu kan. Nah itu aku bisa lebih, ya selama aku butuh itu di kantor, ya aku pelajarin gitu kan, mmm, pelan 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 pelan, nah tiap hari tiap hari tiap hari tiap hari kayak gitu kan. oke, Nah itu, nah tapi kalau yang satu ini nih, yang belajar karena aku ngerasa ada orang lain yang butuh dan aku butuh nge-mentorin itu ke teman-teman,
itu aku bisa kayak mati-matian di sana. Mmm, Kayak contohnya yang itu tadi, yang apa namanya, yang Kubernetes gitu mhm, kan. Nah itu gini, yang Kubernetes tuh aku berangkat karena aku ngerasa kalau di Gatherloop ya, di komunitas Gatherloop ya, teman-teman di Gatherloop gitu. Itu yang, sharing tentang back end lah, front end lah gitu kan. Itu ya teman-teman udah hatam lah, udah udah paham lah banyak. kayak gitu, heeh. Dan biasanya mereka kepentok itu karena infra, Mhm, deployment lah dan kawan-kawan, dan itu yang harus terlibat sama Docker lah, Kubernetes dan kawan-kawan gitu. Banyak teman-teman yang apply kerja, disuruh deploy pakai Docker dan kawan-kawan, atau harus sampai Kubernetes itu, Kubernetes kayaknya jalan deh, jarang, Docker gitu, itu mereka bingung heeh, gitu kan. Dan posisinya aku juga bingung gitu, kayak aku jarang pakai juga gitu kan. Jadi nggak bisa apa, memberikan, eee, mentoring atau sharing yang oke buat nggak bisa ngebantu teman-teman dengan cara yang oke gitu. Nah akhirnya aku termotivasi buat, eee, mhm, mempelajari itu gitu. Mhm. iya kebayang. Iya, jadi apa ya, aku rasa take aways-nya dari dirimu tuh kayak, kan tadi ada banyak ya karena suka, dan karena emang harus, karena tuntutan kantor atau apapun itulah. Tapi dari satu sisi ada yang juga karena pengen ngajarin orang gitu ya. Dan bisa Mhm. jadi tiap orang beda gitu ya, yang nge-trigger-nya. Aku ngerasa kayak nggak semua orang punya, motivasi belajar karena pengen ngajarin orang lain gitu kan. Iya, heeh. Heeh, jadi sebenarnya kayaknya ya mungkin selama kita punya goals dan apa ya, punya goals dan tujuan yang jelas, kita belajar suatu hal itu karena apa, selama itu yang nanti bakal ngebikin kita untuk terus jalan dan terus kayak terus-terusan belajar gitu nggak Mhm sih? mhm mhm. Iya harus punya goals tadi itu sih. Nah, Dan kita harus tahu gimana cara nge-charge goals-nya itu ya mungkin ya. oh iya nge-charge-nya ya. Harus ada charge itu sih, karena goals itu kan naik turun ya, bukan goals-nya yang naik turun ya, tapi kayak semangat untuk ngejar goals itu kan naik turun ya. Bagiku, belajar Mmm, untuk ngebantu orang lain gitu ya, itu gampang ke-charge-nya bagiku. Kenapa? Karena aku ada di komunitas, dikelilingi sama teman-teman yang apa, ya ada yang lebih jago, jauh lebih jago dari aku, tapi ada banyak juga yang baru belajar juga gitu kan. Aku dikelilingi orang-orang itu. Nah, mhm, banyak orang yang datang ke aku juga yang ceritain susahnya mereka belajar lah gitu kan, atau yang bahkan udah tembus ke startup tapi dia bilang, "Wah aku di startup, ini nih, lagi bosen gitu, aku nggak tahu mhm, gimana caranya buat level up skill-ku lagi di startup X," gitu kan. Atau, ya banyaklah, keresahan-keresahan yang mereka sampaikan, dan aku orangnya emosional gitu. Ketika aku dengerin keresahan-keresahan kayak gitu, ada orang curhat, aku kayak bener-bener mmm, ngebayangin, dan kawan-kawan tuh kayak, dan aku bikin bikin diriku tuh kayak, "Ini harus ada yang nge-solve masalah ini nih." iya iya. Dan itu yang bikin aku ngecas lagi gitu, yang tadinya aku kayak, "Aku kok kayak capek banget ya belajar infra ya, aku banyak yang nggak tahu," dan kawan-kawan. Tapi ketika mendengar ada orang yang butuh belajar infra tadi dan Mmm, kawan-kawan, dan itu emang udah gak ada lagi yang bisa ngebantu dia, iya. itu aku langsung, udah deh aku besok langsung gas lagi masalah infra gitu, kayak gampang lagi ke-charge-nya gitu. Karena yang Charge ngingetin orang motivasinya tuh ya? iya, karena yang itu Mhm datang mhm, dari keresahan, teman-teman, apa ya, kayak semangat untuk being impactful gitu. betul betul betul. Iya iya, itu juga salah satu hal yang penting sih. Dan tiap apa ya, masing-masing orang biasanya punya apa ya, charging yang beda-beda, Karena mekanismenya. goals-nya beda-beda Betul. mungkin, heeh. Mungkin ada kayak yang ke-charge karena aku nggak tahu ya, oke aku belajar ini gitu. Tapi di tengah jalan mungkin motivasinya turun segala macem, tiba-tiba keinget kayak, "Wah aku dulu diremehin," gitu. Langsung Wih semangat wih. lagi kan ya. Nah itu mungkin juga salah satu charging-nya gitu, atau kayak mungkin kayak, satu-satunya anak tunggal nih di keluarga gitu. Oh, untuk Terus inilah ya, untuk, heeh, iya ya, meningkatkan taraf hidup gitu ya. kayak gitu-gitu. Itu Iya juga iya. jadi salah satu charging. Jadi, ya mungkin teman-teman oke, goals-nya udah kelar, udah clear gitu ya, tapi ya di tengah jalan expect kalau nanti bakal turun motivasinya dan kayak bakal ngerasa bosen, stuck dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa kita mesti charge diri kita dulu lagi gitu. Apapun itu caranya temuin Ah, gitu ya. dan perlu ditemuin cara nge-charge-nya ya. Mungkin itu yang Heeh, lupa dipikirkan gitu kan. Ketika udah jatuh goals-nya dan kawan-kawan kayak, "Udah deh capek lah, udah berhenti aja," gitu mhm, loh. Opsinya langsung kepikiran berhenti betul. gitu kan. Ya, Heeh.
Dan worst case skenario-nya kan nggak nemuin cara kita ngecas kan, atau Worst case-nya nggak nemuin cara nge-charge. nggak nemuin cara cas dan ngecasnya tuh nggak seefektif itu sehingga kita masih unmotivated gitu, sehingga Iya masih ya nggak termotivasi iya, dan ya. heeh. Nah, jadi apa ya, pertanyaannya adalah apakah kita harus bergantung pada motivasi sebenarnya gitu? Kayak atau justru yang lebih baik kayak kenapa nggak kita mencoba mendisiplinkan diri meskipun itu susah gitu, tapi ketika kita coba disiplin, tiap hari seenggaknya ada progres dan itu menjadi habit, dan pada akhirnya habit itu menjadi karakter atau identitas kita, itu yang sebenarnya lebih long lasting, lebih long term gitu untuk tetap kita terus-terusan bikin belajar ya justru pertanyaannya ya, Kak. Kayak Mmm. kayak bergantung sama motivasi itu banyakan gagalnya gitu nggak sih? Tapi kalau kita coba untuk mendisiplinkan diri dan pada akhirnya menjadi satu habit gitu ya, dan dimana kalau habit gitu kayak ya udah karena emang simply kebiasaan aja gitu, bahkan kita nggak perlu mikir, ya udah kita belajar gitu. Itu justru yang lebih oke untuk kayak, apa ya, untuk jangka panjang gitu, dimana kita untuk terus-terusan belajar di situ gitu. Kalau aku ngelihatnya kayak itu saling melengkapi ya Dan ya kayaknya. Gimana gimana? Gini. Dua-duanya tuh sama-sama penting kayak bukan, "Kamu pilih mana nih? Ini atau ini?" Gitu kayak. Motivasi atau apa tadi, habit ya? Motivasi atau habit Ya gitu kan. dari disiplin dulu nanti jadi habit gitu. Mhm. Disiplin tuh definisiku adalah kayak kita nggak suka ngelakuin itu, tapi ya udah gitu, karena kita harus disiplin, kita harus ya udah dikerjain aja Mhm gitu loh, mhm heeh. mhm mhm. Iya kalau aku ngelihatnya kayak bukan sesuatu yang perlu dipilih salah satunya, tapi kayak saling melengkapi gitu. Gini, aku ngelihatnya kita disiplin akhirnya jadi habit gitu kan. Kalau kita punya habit, itu jadi stabil gitu kan kayak, oh misalkan tiap pagi kita belajar X, Ya bakal tiap belajar terus, ya bakal heeh, belajar terus stabil gitu kan. ya. Itu ketika kita punya habit. Tapi aku ngelihatnya, bisa jadi ya, ini bayangin kalau kita punya habit tapi nggak punya motivasi ya, nggak punya Punya kayak habit tapi nggak punya nggak punya motivasi. goals gitu yang, "Wah kita harus lanjut karena ini nih," gitu. Nggak punya habit tapi nggak punya goals? Iya, Oke heeh oke, heeh. heeh. Itu case-nya ya? Case-nya, heeh. Oke, Kita bakal bisa, rapi kok rapi ya, disiplin tiap mhm, hari gitu kan, stabil, heeh, tiap pagi tapi kan yang namanya hidup kan pasti ada momen di mana kayak, apa ya, rasanya tuh kayak ada sebuah problem atau momen yang bikin kita tuh kayak bahkan habit tuh nggak bisa ngebantu, kayak langsung meledak aja gitu, tiba-tiba, apa yang misalkan, apa yang menjadi tujuan kita atau misalkan, oh kita belajar karena, apa ya misalkan ya, mau jadi software engineer, aku nggak tahu, aku nggak bisa anu ya, kayak ngegambarin apa, misalkan, oh kita belajar, bikin habit itu karena kita mau belajar software engineer, tapi ternyata software engineer tuh udah nggak ada pekerjaan software engineer digantikan sama AI misalkan, contoh aja ya. mhm. Nah dan itu membuat kita bener-bener depresi, kayak, "Aduh nih gimana nih ke depannya?" Dan kawan-kawan, kayak udah bener-bener sepaneng gitu loh, udah kayak bingung dan kawan-kawan gitu. Nah, jadi kayak bahkan kita mau melanjutkan habit itu kayak udah gak ada desire lagi gitu, udah gak ada, apa ya, alasan, gak ada semangat lagi gitu. Dan mau Mmm, baliknya lagi, ya ya kebayang. mau balik ke fase habit-nya tadi itu udah susah gitu. Gak Mhm. ada yang ngebantu karena jatuhnya tuh sudah jatuh jatuh ke jurang banget gitu ceritanya. Kalau cuma jatuhnya karena males kayak, "Aduh lagi Iya, capek," gitu, habit bisa heeh, ngebantu gitu kan, iya. heeh. Jadi Tapi kalau yang jatuh banget itu mhm, heeh, itu di-combine ya intinya ya, kayak oke kamu punya goals yang jelas gitu ya, dan kamu mungkin juga bisa bergantung sama motivasi gitu, tapi expect kalau ternyata motivasi itu nggak bakal up terus, bakal ada turunnya iya dan bakal turun, bahkan heeh. kalau kita mencoba untuk up-kan lagi motivasi bisa aja gagal gitu. Tapi di satu sisi ada yang backup nih, di mana kita ya udah karena Ketika kan kita jatuh banget, ada yang bantu heeh, bantu kita buat naik lagi gitu. Ada alasan buat kita naik lagi gitu, karena goals itu tadi kan? karena goals tadi itu. Heeh, Tapi nggak bisa stabil, karena nggak punya habit. iya oke Heeh kebayang, heeh. heeh Jadi heeh. ya formulanya itu kali ya, dan tiap orang kurasa coba aja diformalisikan. Intinya komponen-komponennya kan tadi kan ya udah goals yang jelas, terus kayak, motivasinya ada kenapa, dan itu Mhm. pasti bakal berkaitan, tapi di satu sisi juga punya habit gitu ya. Ya udah diformalisikan sendiri, gimana caranya pada akhirnya itu yang bisa ngebuat dirimu untuk terus-terusan belajar gitu ya. Mhm 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 Oke mhm dapat mhm sih. mhm mhm mhm. Iya saling melengkapi sih ujung-ujungnya, si Mhm, habit sama apa tadi, goals atau motivation itu tadi, mhm. ya clear clear. Iya iya iya. Oke.
kebayang sih, heeh. Mhm mhm mhm. Eee, what else? Apa lagi ya? Balik ke self love lagi ya? Oh ya ya, betul betul. Tiba-tiba kayak habis ngobrol panjang gitu kan, udah Heeh, panas gitu kan, kayak sambil apa, kayak kita berdua heeh, sama-sama apa, kayak masih apa heeh. ya, kayak membayangkan Ya gitu. karena jujur aku pertanyaannya tuh yang aku ajuin pertanyaan Kakak itu ya, jadi prepare sebelumnya gitu. Jadi ya udah muncul di benakku aja, ya Mhm udah langsung mhm. kutanyain gitu. Barusan apa ya gitu kan. Makanya kayak gitu. Mhm Mungkin mhm. balik lagi ke self love gitu ya, heeh. Dan biasanya kan kalau di software engineer ada banyak tipikal nih, orang Mhm. yang jadi software engineer karena bootcamp, ada yang software engineer Oh, karena background-nya, computer heeh. science, ada Oh, yang ya ya. dia tuh ya self love gitu, belajar sendiri gitu. Mmm, mhm mhm. Dan iya, aku nggak tahu ya, apa ya, kayak plus minusnya antara ketiga itu. Tapi self love nih kayaknya juga bisa ini gak sih, kamu dulu datang computer science tapi pada akhirnya jadi Nah, self iya 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 love iya gitu iya kan, iya, dari heeh. jadi bootcamp pada akhirnya jadi self love. Jadi sebenarnya self love ini bukan kategori-kategori dari itu sebenarnya. Aku malah dari awal Heeh, denger self talk itu yang kayak gitu. mmm, Itu cuma ada di fase atau di momen tertentu gitu loh. sih, Bukan berarti kayak, wah kamu self talk ya selamanya self talk gitu kan. Kamu bootcamp ya selamanya kamu bootcamp gitu. mmm. Bisa jadi kayak, Tapi kalau self love selamanya self love kan selamanya jadi self love maksudnya? ya bisa jadi kan awal-awal belajar dasar pemrograman self talk gitu kan. Heeh, Terus habis itu untuk masuk ke belajar front end-nya pakai bootcamp gitu mmm, misalkan. Terus habis itu untuk, improve skill-nya self talk lagi. Nggak gitu ya? Nggak ya? ya tapi pada akhirnya ya jadi software engineer tuh ya self love kan, kayak Oh iya 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 iya, kayak heeh. maksudku kayak Nggak bisa, iya 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 iya. kayak kita meng-error segala macam ya mau apapun nih kayak kita sendiri yang nge-solve Iya, gitu, entah heeh. itu browsing, Itu kan kalau misalkan heeh. udah startup gitu ya, maksudnya udah as a professional gitu Iya, ya? software Mhm. pada akhirnya ya jadi self taught terus gitu. Mhm, Kayak iya kita iya iya belajar iya. apa, oke, memutuskan untuk beli course dan ikutan workshop apa, itu juga kan bagian dari self love kita Mhm kan. mhm. Heeh, iya. Iya, dan apa ya, untuk menjadi self love itu kayak, mmm, maksudku gini, kayak orang yang dari computer science pada akhirnya jadi self love atau bahkan dia nggak jadi self love kayak maksudku kayak, apa yang apa ya, kayak resepinya untuk menjadi self love tuh apa ya, Kak? Menurutmu, Kak? Apa kayak Ya mungkin bisa diawalin dari itu tadi dan yang temukan, ya ini dari goals-nya situ ya? dulu, terus Heeh. bangun habit gitu kan, bikin roadmap versi kita sendiri. Kalau Mmm, aku caranya ya tadi, trial and error itu ya. iya Aku iya. nggak tahu lah mungkin misalkan ada, apa namanya, metode-metode yang lebih baik gitu ya, heeh. Mhm Ya mhm. ya selain ini ya, selain, browsing roadmap-nya kan banyak tuh, roadmap-roadmap di internet atau tanya ke teman dan kawan-kawan itu, ya itu bisa juga dilakukan kayak gitu. Iya iya. Dan ngomongin soal roadmap ya, Kak, tadi kamu sempat mention kayak, "Oke, aku bisa dapetin roadmap dari, tanya temenku di komunitas, tanya ke Yap, mentor segala macem, terus atau dari bahkan internet. lihat cari di internet, itu udah ada yang nyediain gitu." Tapi pada akhirnya yang memformulasikan roadmap untuk diri kita sendiri kan kita kan, maksudnya kayak Kita, kita bisa aja kayak, "Oke, aku dari sini dapat disaranin kayak gini nih, oke dari temenku di komunitas kayak gini," gitu. Tapi pada akhirnya untuk, mmm ngebikin roadmap-nya untuk diri kita sendiri yang cocok, itu kita sendiri juga yang tahu kan, dan mhm yang mhm biasanya yang kamu lakukan apa? Apakah lagi-lagi di-align-kan sama goals-nya kali ya? mhm. Jadi kalau aku ngeliat roadmap, apa ya, rekomendasi roadmap, terus apa namanya, entah itu dari internet dan kawan-kawan ya, itu terjadi ketika aku itu tadi, misalkan aku lagi pengen belajar Kubernetes, Mmm, terus stuck tadi itu, bukan stuck ya, tadi tuh yang susah dan kawan-kawan itu, kan aku harus mencari kayak kira-kira sebelum Kubernetes nih apa? iya iya iya. Nah itu, jadi roadmap tuh aku ngebantu buat sebelum Kubernetes nih apa gitu. Karena goals-nya kan aku pengen belajar Kubernetes. Jadi Mmm, aku yang paling motivasi banget belajar Kubernetes-nya gitu kan. iya iya. Kalau aku harus ngikutin dari awal, dari apa namanya, misalkan nih ternyata untuk Kubernetes roadmap yang bener adalah VPS dulu, VPS, Docker, terus Kubernetes misalkan ya. Terus aku pengen bisa belajar Kubernetes. Mmm, Aku harus dari awal banget, dari VPS banget, itu aku kayak, "Waduh kok panjang banget ya belajarnya," dan kawan-kawan gitu. Jadi gak semangat. oke. Tapi kalau dilempar dulu ke Kubernetes, ini aku ya biasanya kayak gini, kalau dilempar dulu ke Kubernetes,
habis di Kubernetes itu ada yang stuck dan kawan-kawan tadi, terus baru habis itu mundur ke Docker, itu lebih bikin aku semangat karena tahu, "Oh, berarti ini nih kenapa kok direkomendasikan belajar Docker dulu sebelum Kubernetes karena hal ini." Oke, Mmm, oke, Kubernetes, kamu istirahat dulu, stop dulu gitu, aku akan kembali ke kamu nanti, tapi aku belajar Docker dulu gitu. berarti roadmap-nya kamu kondisional gitu ya? Kayak, Iya, heeh. mmm, katakanlah aku nggak tahu ya, yang kamu lakuin dulu ketika, apa ya, yang ngebantu dirimu untuk jadi senior nih, aku nggak tahu ya, oke oke, posisinya katakanlah lagi di mid atau di junior gitu, oke aku mau ke senior, senior front end engineer itu kayak gimana sih? Nah di situ kamu tentuin dulu kayak definisi senior, terus kamu dari definisi itu kamu paham, baru kamu tentuin goals-nya, baru di situ bikin roadmap-nya gitu kamu ya? Atau gimana? Untuk jadi apa nih, senior Heeh, ininya? iya, nih aku coba, apa ya, kayak, coba ngulik gimana kamu memformulasikannya itu gitu. Apakah kayak dari fenomena dari senior dulu ya yang kamu lakuin ketika waktu itu menjadi middle gitu? Oke, iya yang biasa aku lakukan gini biasanya, Mmm, aku kan suka ngamarin orang kan, mhm, ya bahkan aku biasanya suka niru gaya ngomongnya dan kawan-kawan kayak gitu kan ya. Nah, eee heeh heeh heeh. Nah, ketika aku tadi ada goals misalkan, oh aku mau ke senior engineer gitu kan, mungkin aku bakal browsing-browsing dulu, mmm, gimana cara menjadi, senior software engineer gitu kan. Sebenarnya aku nggak gitu juga ininya sih, apa ya, googlingnya bukan cara menjadinya, tapi lebih ke apa yang biasa dilakukan oleh seorang senior software engineer di oke, hal-hal tertentu. Karena tadi, aku sempat cerita di ini kan, di videoku yang, mhm, soal artikelnya Kenzie Dot tentang stop being, junior gitu kan, stop berpikir sebagai junior, tapi kita mikir kalau di situasi tertentu tuh, kalau kita jadi senior tuh bakal kayak gimana, mmm, apa yang kita lakukan gitu kan. oke, Nah jadi, itu yang aku googling biasanya kalau misalkan ada kasus kayak gini, kita gimana? mmm, Alasannya kenapa kok harus kayak gitu? Kalau kayak, kasus tertentu itu kita harus kayak gimana, kenapa kayak gitu. Terus, agar aku relate, itu aku refleksikan ke teman-teman di kantor yang udah senior gitu. Kayak aku oh, coba ya ya ya, inget-inget momen, pernah gak ya di kantor kejadian kayak gini? Terus teman-teman yang lebih senior kayak gimana ya ngelakuinnya, oh pantesan waktu itu, Mas X gitu ya yang mhm, senior, ketika ada problem kayak gini, dia mhm, ngelakuin ini, oke, bukan ngelakuin itu. Karena alasannya gini gini gini. Oh align banget sama yang di, apa, di artikel yang aku mhm, baca ini gitu. Nah terus habis itu, aku mikir, gimana ya caranya aku biar bisa ke sana? Maksudnya ke sana tuh biar aku bisa ngelakuin hal yang mhm, sama di kasus, eee, itu gitu. mmm, Ada gak fundamental atau ada gak topik yang harus aku pelajari dulu agar aku bisa ngelakuin hal yang sama? Mhm. Ya kayak gitu sih, heeh. iya iya iya. Jadi, ya kebayang sih, dan dari situ aku bisa ngelihat nanti goals-nya tuh bakal berubah-ubah banget gitu, kayak apa ya, Iya kayak goals kecilnya, heeh heeh, heeh. kayak goals jadi senior gitu kan. Oke, ternyata ada ini, oke, goals ini akhirnya. Ada turunan goals-nya lagi, sub goals gitu kan. Dan apa ya, gimana kamu ngatur, ngatur untuk belajarnya gitu kayak, ini ada sub goals ini ya, man man mana dulu nih yang mesti dipelajarin atau ya sebenarnya ya udah random aja, ya udah coba belajar ini dulu baru ini gitu gitu gitu. Random sih Random tergantung gitu iya ya. Lebih tergantung ke kondisional berarti iya ya? Oke. tergantung situasi apa yang menghantamku waktu itu gitu kan. Mmm, Kayak kalau lagi dikasih kasus kayak gini, oke aku dapat kasus kayak gini nih, biasanya seorang senior tuh kayak gimana ya kalau dia dapat kasus kayak gini gitu. Heeh 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 oke. heeh. Dan yang menurutku yang lebih susah itu Dan, bukan ke nge-figuring out apa yang harus dilakukan senior ketika di saat seperti ini, Mmm, tapi yang susah itu adalah gimana caranya, apa ya, ngebuat diri kita itu seolah-olah kita itu seorang senior. Gini mhm, gini, maksudnya gini, kita kan pasti pasti banyak momen kayak gini, misalkan ada insiden lah, ada apa dan kawan-kawan di kantor, ada problem dan kawan-kawan di kantor gitu ya. Terus, ketika di problem kayak gitu kita kayak, "Wah aku nggak bisa nih kayak gini," karena aku kan junior, iya, nggak bisa junior kayak gitu, nggak ada junior yang nge-solve kayak gitu tuh, yang nge-solve kayak gitu biasanya senior gitu kan. Akhirnya apa, kita nggak mau berusaha atau misalkan, gugup atau takut gitu kan untuk melakukan hal itu gitu kan. Heeh. iya, Jadi
yang susah tuh adalah gimana caranya bukan apa ya, bukan membohongi ya, apa ya, membuat seolah-olah diri kita tuh ya sama, seorang profesional yang bisa juga kok jadi senior gitu kayak, "Oh oke, bayangin kalau aku senior, oke ini aku senior nih, apa yang bakal aku lakukan? Oh aku harus sampaikan problem dengan clear, aku harus tetap tenang, nggak boleh panik." Itu yang dilakukan oleh seorang senior. Aku tahu aku sekarang junior, Mmm, tapi aku harus jadi seolah-olah aku sekarang jadi senior, apa? Oh harus tenang menyampaikan masalah, oke. Nah itu, ngebuat itunya yang susah. ya mentalitas dan mindset-nya ya? Nah nge-switch itunya yang susah gitu kan. Iya iya. Makanya itu yang kalau kita bisa ngelakuin itu, Mmm, wah gila sih, heeh heeh. kebayang kebayang Heeh, kebayang. dan kalau kita nggak bisa nge-switch, bahkan kita itu bisa menjadi lebih tidak berkualitas daripada seharusnya. Mmm, Bayangin misalkan kasusnya kayak gini ya, misalkan contohnya itu kalau kita nggak bisa nge-switch ke yang pas ya, ke hal yang pas gitu. Kasusnya kayak gini misalkan, mmm, aku diundang buat sharing session di SMK-ku gitu ya, kan di SMK 2 Keraksaan gitu. Nah, mmm, aku disuruh sharing session di sana, sharing session di depan guru-guruku dulu. ya, Nah, kalau misalkan aku itu ketika berdiri di depan itu adalah sebagai seorang murid, wah aku nih murid, iya iya. aku dulunya adalah seorang murid yang diajar guru-guruku nih, aku jadi dredeg, jadi kayak, aduh aku disuruh ngajar guruku sendiri nih, aduh gimana ya? Padahal aku udah kayak ada pengalaman mungkin 3 tahun, 4 tahun di industri, tapi ketika aku switch, aku adalah seorang murid, aku adalah seorang murid di depan guru, aku harus ngajarin guruku, itu langsung Mmm, langsung bingung, langsung nge-blank gitu kan. ya, Padahal harusnya kalau aku menjelaskan topik itu, udah hatam banget, udah gampang banget mmm, ngejelasin. Tapi karena aku ngebawa mindset-ku, "Aduh aku seorang murid," jadi nge-blank gitu. Tapi kalau aku bisa nge-switch diriku, "Enggak kok aku bukan ini for the sake ini ya, biar tenang gitu ya, bukan mhm, menyombongkan diri dan kawan-kawan gitu. Enggak kok, ya mungkin aku dulu seorang murid, tapi sekarang kok seorang, profesional gitu. ya, Aku adalah orang yang mungkin di industri software engineer ya, itu, lebih punya pengalaman daripada mmm, guru-guruku yang dulu. Kalau guru kan ya di pendidikan gitu kan, di apa, di mmm, sekolah untuk mengajarkan, tapi kalau aku di dunia di industrinya gitu. iya kebayang Akhirnya sih. aku jadi tenang gitu. Mhm Ya, mhm, tapi tadi ya goals-nya bukan untuk menyombongkan diri, tapi mmm, itu untuk diri kita sendiri aja gitu, biar 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 tenang gitu, biar profesional jadinya gitu. Mhm. itu kayak semacam apa ya, aku bisa bilang afirmasi diri kayak Ah, heeh, kayak mencoba untuk nge-switch mentalitas dan mindset kita mhm ke apa yang mau kita jadi. "Oh, aku mau mhm. jadi Hokage nih." Apa yang dilakukan Hokage gitu kan biasanya. "Aku mau jadi raja bajak laut One Piece." Ya ya Biasanya ya. apa ya, ya kayak gitu-gitu. Oh iya Ya iya aku iya. kebayang sih, Iya heeh. iya, kayak ada kayak Luffy ya. Wah kalau jadi bajak laut tidak takut sama ini nih, apa, Yonko gitu kan. Heeh, jadi kayak kita ya kebayang sih. Oke, nah ngomongin belajar lagi Kak, aku juga sebenarnya ada salah satu problem sih ya, belajar. Mmm, Kayak sebenarnya, eee, aku ada suatu di titik di mana, motivasi banget belajar, kayak tiap hari udah pasti ngoding dan belajar gitu. mmm, Dan seringkali suka kesusahan dan overwhelm gitu loh, kayak untuk menentukan belajar yang mana dulu. Karena kayak semisal ya, kemarin, kayak aku biasanya kan nonton course di front end master gitu, ada course baru nih, di mana dia tuh adalah dan course barunya itu tuh instruktur favoritku di front end master gitu, namanya Will Sentence gitu kan. Wih anjir, Will Sater yang mana? yang British itu loh, Yang mana? Yang A The Brand New New Oh ya ya. kayak gitu-gitu ya, Execution Context, nah Iya kayak iya. gitu-gitu kan. Terus dia belajar kayak topiknya menarik banget juga buat aku, kayak Mhm. the hard parts of UI development gitu kan. Oke, Kayak heeh dia heeh. dia ngebahas kayak, UI development tuh kayak gimana, mulai dari HTML, terus nanti yang nge-run HTML tuh aku nggak tahu, dia sempat mention nanti ada bakal hubungannya sama C++ buat engine-nya, nggak tahu lah, Wow kayak wow, sampai sedip kayak gitu-gitu sampai loh. sedip itu Nah ya? itu kayak menarik banget Wow buat wow diriku wow gitu kan. wow wow. Nah, cuma di satu sisi aku untuk mempersiapkan karirku aku mesti belajar data circle algorithm. Waktu itu aku udah pernah belajar dynamic programming gitu, udah di tengah jalan nih gitu. Mmm. Tapi tiba-tiba berhenti di tengah jalan karena ada itu gitu. Terus kayak ternyata sekarang ada yang lebih menarik lagi di mana testing gitu, pakai storybook. Di sini, aku belajar interaction testing gitu, belajar ya integration testing ya ya sebenarnya di balik layar kan kayak mirip React testing library di mana itu integration testing gitu. Nah itu ya udah gitu kayak aku sering kali kayak terombang-ambing gitu untuk belajar kayak, bisa aja sekarang aku belajar ini tapi besok aku nggak lanjut belajar yang sebenarnya sebelumnya aku udah pelajarin gitu. Nah
kalau dirimu biasanya kayak kayak gimana gitu? Kayak apakah ya apa yang kamu lakukan mungkin gitu dan gimana kamu memprioritaskan? Apakah kayak, "Oke aku enggak, 1 minggu ini aku pokoknya fokus belajar yang di course front-end master, di hard part UI development itu. Oke seminggu berikutnya aku bakal ya udah fokus aja dulu," gitu. Aku nggak bisa untuk terus-terusan switching konteks dan ya udah kayak nggak bakal works mungkin gitu. Nah gimana menurut Ini, kayaknya aku akan kalau alasannya belajar karena excited dan karena penasaran dan karena suka tadi ya, kayaknya aku akan mengalami hal yang sama kayak kamu sih, Dan. Ya buktinya tadi aja gitu kan, aku misalkan, mmm, oh aku pengen aku lagi pengen tahu machine learning, lagi excited dan kawan-kawan gitu kan. 1, 2, 3 hari ketemu yang lebih menarik, pindah lagi gitu. Atau kayak susah dikit kayak, aduh gitu kan. ya, Nah itu, ya bakal bakal aku bisa membayangkan kalau drive belajarku tuh karena suka atau mmm, karena excited gitu kan, itu bakal gampang switch-switch gitu loh. iya Yang kamu dan deskripsikan tadi intinya, itu heeh. nggak bagus ya sebenarnya, kayak nggak jelas gitu loh, maksudnya kayak Iya, dapat setengah-setengah semua gitu kan heeh, jadinya dan kan. kita mau ke mana, goals-nya apa, dan kita juga belum tentu tahu apakah itu yang sebenarnya kita butuhkan untuk level up mungkin, atau itu sebenarnya yang kita butuhkan untuk apa ya, untuk keseharian day to day ngoding kita dan segala macam gitu. Jadi kayak nggak jelas gitu, ibaratnya kayak ngalir aja gitu, kayak nggak tahu ke mana nih di sungai, udah, "Woi ada belokan sini ke sini, sini sini sini," tapi nggak tahu kita mau arahnya mau ke mana gitu kan. Mhm Iya sih, mhm. Iya 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 iya. Jadi, intinya kan akhirnya kan kita dapat yang setengah-setengah semua tadi itu kan. iya, Mhm mhm. dan Makanya mhm, karena setengah-setengah tadi kayak nggak nggak ada bakal yang jadi skillful iya, kayak nggak ada yang bisa kita tonjolkan di diri kita gitu heeh, kan. iya, Mhm. gimana ya, Ya kalau aku itu, ya udah di let it flow-in aja. bukan yang itu. Bah Nggak gitu dong. Itu yang apa namanya, mungkin kalau ada yang lagi disuka, ya udah itu emang seperti itu. mmm, Maksudnya seperti itu ya, aku nggak tahu gimana caranya biar belajar hal yang suka terus konsisten, aku nggak tahu. Kalau berangkatnya dari yang disuka dan lagi excited ya. Ya lagi-lagi bakal lempar sana lempar sini gitu belajarnya, switching sana switching sini. Tapi yang ngebuat aku itu skillful, tadi kan skillful ya ininya mhm, ya, yang ngebuat aku skillful itu tadi, yang di tengah tadi itu, yang di tengah, bingung juga teman-teman yang tengah. Yang ini, yang apa namanya, aku belajar karena lagi ada kebutuhan, entah itu di mmm, kantornya atau yang paling ini banget ya, yang paling motivasi banget, itu yang karena ada orang lain yang butuh, dan aku kayaknya bisa ngebantu hal itu gitu. Kayak kebayang misalkan, kebayang. ada ya misalkan aku lagi mentoring, terus ini sekarang lagi ada salah satu temen yang butuh banget untuk bisa memiliki skill tentang performance optimization di front end gitu kan. Nah sekarang aku bener-bener mati-matian banget untuk bikin roadmap-nya, gimana caranya bikin roadmap yang, mudah diikuti, yang Mmm, sekiranya kalau misalkan ikutin roadmap itu bener-bener bisa nguasain, eee, front end performance optimization gitu, heeh. Nah itu sampai sekarang aku lakukan gitu, itu mungkin udah kayak, sebulanan mungkin aku udah fokus di, topik performance gitu, heeh, mmm, mhm, dan itu yang bikin kamu konsisten kan, terus-terusan ya udah di situ pada akhirnya bisa jadi skillful? mhm mhm Atau mhm. justru kayak fenomena terombang-ambing tadi itu, belajar ini, belajar itu, segala macam, itu karena juga bisa jadi salah satu, apa ya, kayak alasannya, karena nggak ada goals yang jelas mungkin ya? Nah mungkin bisa Atau jadi mungkin itu. udah ada goals tapi nggak achievable mungkin gitu? Nah goals-nya apa kalau kalau suka kan nggak ada goals kan, wah aku ya suka aja, karena penasaran aja gitu. Iya Ada goals-nya kalau sih, kayak gitu. goals-nya mungkin secara nggak langsung ya, bakal ngebantu Oh iya, pemahamanku soal front iya end. iya iya kayak kayaknya belajar misalkan nih, kayaknya belajar remix seru nih gitu misalkan nih, aku Iya, bisa React nih, wah ada remix sekarang, kayaknya belajar remix seru nih gitu. heeh, Apa ya, ngebantu nyari remix, oh nanti siapa tahu kepakai di mhm, karirku sebagai front engineer gitu kan. Ah, tak coba belajar remix. iya, Nah kalau aku ya, kalau berangkat belajar remix-nya gara-gara itu, paling 1 hari, 2 hari, 3 hari, oh udah tahu gini cara pakai remix, ya udah belajar apa lagi ya yang seru ya gitu, mau pindah lagi ke yang lain gitu. iya Mhm sih. mhm mhm. Bisa nggak ya kayak soalnya apa ya, experience belajar kita karena yang kita suka itu bakal beda banget.
daripada kita belajar karena kebutuhan atau hal yang lain gitu. Tapi gimana caranya bikin itu jadi kayak nggak cuman short term Fun, gitu loh? seneng gitu Heeh. ya? Maksudnya menjalaninya juga seneng gitu ya? Nggak menjalaninya secara seneng. Apa? Tadi kan poinnya adalah jadi short term kan 2 atau 3 hari kelar gitu. Tapi Iya, yang ya sekiranya kayak ngebikin itu terus-terusan tetap terus gitu, pada akhirnya bikin kita skillful gitu tapi loh. berangkatnya karena fun, Iya iya, yang berangkatnya karena karena fun dulu, heeh. ketertarikan dan kawan-kawan gitu ya? Di tengah jalan dibelokin aja kali ya, dari yang awalnya fun jadi kebutuhan gitu ya mungkin. Iya harus nemuin itu berarti, heeh. Oh, iya sih. Mungkin. Pernah ngalamin kayak gitu, dari fun nih, belok, SEO, oh anu, Apa ya caching, Next.js. apa ya? Belum pernah. Contohnya yang ini banget ya, soal performance deh. Mmm, Performance itu aku dulu belajar pertama kali banget tuh 2020. mmm, Kayak mengenal tentang apa, rendering lah dan kawan-kawan tuh 2020. Tapi ya udah belajar paling kalau nggak salah seminggu doang itu aku. Belajar seminggu doang I terus see. hilang gitu loh. Nggak sampai yang wah ini harus jadi roadmap dan kawan-kawan. Aku harus, ini ada problem aku harus balik ke fundamentalnya lagi dan kawan-kawan tuh enggak. Nggak sampai yang Enggak iya, enggak. Nah, aku ada kesempatan buat deep dive banget di performance itu saat ini banget. Tadi ketika, ada salah satu, temenku yang mau belajar tentang performance, ini dia kayak bener-bener gak ada gambaran banget tentang performance. Kalau kan ada bekal dari 2020 tadi itu kan, mhm, gitu kan. Nah, ya udah aku coba coba kayak lanjutin dan itu aku ngerasa lebih komitmen akunya, lebih komitmen, lebih apa, lama belajarnya, lebih apa, continue belajarnya gitu, lebih mhm, terus-terusan belajarnya, heeh. iya Sampai aku iya, bikin roadmap dan kawan-kawan gitu. kebayang Mhm. sih. Dan achievement-nya juga kayak aku ngerasa, wah aku tidak pernah sepaham ini tentang, web performance sebelumnya gitu, aku belum pernah ngerasain yang kayak gini sebelumnya Mhm. gitu, sepaham ini belum pernah sebelumnya gitu. Tadi kamu sempat mention juga kok soal ini kan, yang cara kebutuhan kantor. Jadi Mhm, itu kan juga jadi long lasting kan, jadi kayak terus-terusan juga kan. mhm. Sampai kayak, "Oh ini apa? Oke balik lagi," gitu. Di mana waktu itu kamu ada project yang, eee, tentang yang SEO atau yang cache yang nggak konsisten soal SSG segala macam itu Oh kan iya kamu iya iya sampai iya. ngulik-ngulik bener-bener kan. Mhm. Nah, pertanyaanku adalah kayak, yang awalnya itu jadi ngulik, tapi pada akhirnya juga bisa jadi untuk kesenangan kita nggak sih? Jadi fun gitu nggak sih? Jadi Oh iya bisnis iya gitu iya nggak sih? iya iya iya, ujung-ujungnya iya ketika itu, oh aku Oh, paham ini dan kawan-kawan kayak, wah seru nih, iya iya kayak iya. wah ngomongin, Mmm, CDN, Next.js, iya. caching dan kawan-kawan itu topikku banget nih gitu, aku seneng nih bahas ini kan, jadi kayak gitu gitu karena, Mmm, relate dan paham. Mhm iya mhm iya. mhm. Paling untuk yang apa ya, sedikit sedikit, yang perlu agak hati-hati ya kalau drive-nya karena kebutuhan kantor, itu kadang kita bisa jadi stres. Gimana Masnya? Gini, kalau kita itu belajarnya karena kebutuhan kantor, ada lagi dapat Mmm, task, untuk menyelesaikan task itu kita butuh belajar sesuatu, misalkan tadi ya performance dan kawan-kawan gitu misalkan, mmm, kita jadi stres, jadi capek, "Wah aku harus belajar ini karena tuntutan pekerjaan," gitu loh. mmm, Aku sebenarnya nggak mau belajar ini, karena ya tapi mau gimana lagi tuntutan pekerjaan, ya udah aku lakukan gitu. Jadi belajar itu ya karena kewajiban aja, tapi nggak ada semangat gairah buat belajar itu, jadi nggak nyaman. Apa, mmm, nggak iya, menikmati prosesnya gitu, mmm, mhm. Nah, untuk keluar dari itu, ya, yang aku lihat mungkin itu caranya adalah dengan benar-benar memahami, apa ya, tidak sesederhana kayak, "Oh, aku belajar ini karena kerja." mmm, Tapi, "Oh, aku belajar ini itu untuk nge-improve, produk yang sedang dikembangkan di kantor. Kalau mmm, produk ini berkembang, bisa memberikan impact begini ke tim," gitu. iya, Oh, bahkan kebayang kalau sih. aku bisa nge-solve masalah ini berarti aku punya skill baru dan skill ini bisa aku bisa share ke teman-teman, yang lebih junior misalkan, sehingga mereka bisa improve di karirnya. Jadi kayak ada impact yang kita rasakan Iya, daripada hanya sekedar, ya mmm, aku melakukan ini hanya pekerjaan agar aku digaji, kayak gitu. Itu kayak nggak bikin motivasi banget, heeh, nggak ngerasa nikmat gitu belajarnya jadi. Ya iya, mungkin hati-hatinya di sana, heeh, kalau belajar karena, tuntutan gitu, perlu ada alasan lebihnya gitu, mhm. heeh heeh. Karena
ya lagi-lagi kalau karena faktor eksternal kita belajar itu juga nggak bakal sustain gitu kan. Kayak Mhm, kita bakal berhenti di tengah jalan, ngerasa nggak termotivasi segala macam. Tapi kalau motivasinya justru datang dari diri kita sendiri itu yang pada akhirnya bisa bikin kita terus terus mhm, jalan gitu ya. mhm. Oke, Dan kebayang. yang tadi itu dan yang ini ya, aku agree banget, mungkin hati-hatinya juga ini juga, kita nggak boleh belajar karena apa tadi, Orang lain, eksternal. eksternal ya kan. Nah, Betul. yang aku lihat tadi mungkin hati-hatinya ini ya, kayak aku tadi kan bilang, "Oh aku termotivasi banget kalau misalkan ada teman yang lagi butuh belajar sesuatu, dia susah, aku belajar performance untuk ngebantu dia." Nah itu kan seolah-olah kayak motivasinya datang dari eksternal kan. Mhm, Nah tapi yang aku lihat itu adalah, itu akan menjadi faktor eksternal kalau, "Wah aku ingin belajar performance, kenapa? Biar aku bisa ngajarin," misalkan ngajarin kamu gitu, "Aku biar bisa ngajarin Dani." Kenapa kalau bisa ngajarin Dani? Ya aku biar kelihatan keren, biar mhm, Dani suka sama aku atau apa kayak, malah makin apa ya, makin ibaratnya, ngefans gitu atau mhm, apalah gitu, biar aku diakui gitu atau biar aku diakui sama teman-teman kalau aku belajar ini gitu. Nah itu baru, faktor faktor eksternal. eksternal gitu. Tapi kalau misalkan karena ada emosional tadi ya, kayak kita dengerin, cerita teman kita, "Oh aku gara-gara gak bisa performance akhirnya apa," gitu, atau, "Gara-gara aku gak bisa infra akhirnya aku gak keterima kerja kemarin pas tes," dan kawan-kawan tuh kayak, "Aduh aku harus ngerubah ini nih." Nah itu kan berangkatnya dari kita kan, Ya, walaupun ujung-ujung impact-nya ke orang lain gitu, tapi tetap drive-nya di kebayang sih. kita, jadi aku agree banget sama Mmm, itu harus datang dari motivasinya harus datang dari diri kita sendiri, heeh. oke, oke. Eee, ya, mmm, nah mungkin ini ada juga yang orang-orang teman-teman mungkin mempertanyakan gitu ya. Eee, nah menurutmu apakah semua orang terlepas apapun background-nya segala macam, bisa jadi seorang software engineer atau kayak orang-orang tertentu aja gitu? Karena ada orang-orang yang percaya kayak, "Oke, aku bakatnya bawaan secara lahir memang cenderung lebih ke sini gitu, that's why ya udah aku ke sini aja," gitu. Tapi atau sebenarnya untuk, software engineer yang bisa welcome dan untuk siapa aja gitu menurutmu, Kak? Kayak karena itu nanti mungkin bakal berpengaruh kayak entah mereka karena stuck di tengah jalan pada akhirnya jadi kayak, "Oh enggak, kayaknya nih apa ya, ini bukan buat aku deh kayaknya." Atau ya gimana menurut Kalau aku kalau aku mikirnya gini ya, eee, software engineer itu untuk semua orang yang ya yang emang mau jadi software engineer gitu. mmm, Jadi kalau kita ada keinginan, ya ada keinginan pasti ada jalan gitu, pasti pasti bisa, walaupun mungkin hasilnya akan berbeda gitu ya. Mungkin masih ada kayak apa ya, teori bakat dan kawan-kawan mungkin mungkin masih ngefek gitu mhm, ya, tapi ya kalau goals-nya jadi software engineer yang baik gitu ya, nah mhm, baik ini kan dalam banyak hal gitu kan. mhm, Entah relate-nya ke ya paham requirement produk atau technical-nya yang jago atau, kalau sampai low level-nya, bahasa mesin dengan kawan, itu kan pasti beda-beda, mmm, mungkin tergantung tadi bakat dan kawan-kawan gitu ya. Tapi bisa kok gitu untuk jadi mhm, software engineer mungkin output-nya beda-beda, tapi oke. bisa gitu, heeh. Tapi menurut observasimu selama kamu nge-mentoring beberapa orang segala macam gitu kan, pasti ada kayak yang dia bakal lanjut sampai sampai sekarang, dia Mhm, bakal terus-terusan terus belajar gitu ya. Sama ada juga yang berhenti di tengah jalan dan nggak lagi belajar lagi, totally berhenti ngoding dan nggak nyentuh sama sekali mhm, ngoding mhm, lagi gitu. Nah mhm. itu apa? Kayak ada semacam pola atau pattern yang kamu lihat nggak? Orang-orang yang atau orang yang aku mentorin dia tetap terus belajar sampai sekarang gitu, jadi self love pada akhirnya, itu karena kayaknya gini deh, tapi kalau orang-orang yang, pada akhirnya berhenti di tengah jalan dan nggak lagi ngoding, bahkan nggak nyentuh ngoding sama sekali lagi, kayaknya karena kayak gini gitu, itu apa mungkin? Yang ya, sepengalamanmu dan yang apa ya, yang kamu observasikan selama ini gitu. Karena itu mungkin bisa jadi salah satu take aways buat teman-teman gitu kayak, Mmm, mhm, gimana caranya ya tetap bisa long lasting gitu, mmm, sustain terus-terusan belajar daripada ya belajar enggak segala macam mmm, gitu. Ya ya, itu Kak, mhm. gimana? Ya, bentar ya aku sambil, merefleksikan sebentar gitu. Mhm, mhm, mhm. Iya, Jadi karena itu penting banget karena kamu dari kurasa dari sisi mentor bisa ngelihat nih, oh ada mentee yang kayak gini, segini gini gini, oh ya oke. Nah, iya, 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 iya. Gini, yang aku lihat itu kebanyakan bukan mmm, karena skill yang berhenti ya, yang ini kita ngomongin lebih gampang ngomongin yang berhenti. oh ngomongin yang berhenti dulu Iya baru berhenti, ngomongin yang heeh.
teman-teman Yang yang biasanya yang berhenti tuh kayak gimana gitu kan tipikalnya oke, gitu. baru ngomongin teman-teman yang biasanya tetap lanjut Mhm terus. mhm Oke mhm. oke, gimana? Gini, kalau yang aku lihat itu adalah teman-teman yang berhenti Mmm, buat lanjut belajar, bener-bener berhenti berhenti kan maksudku kan bukan yang istirahat tapi berhenti udah nggak ngoding lagi gitu kan. iya bisa, heeh. Kalau cuma kayak, "Waduh capek istirahat lah, 2 Iya hari, iya, 3 iya hari, itu nanti balik lagi," gitu kan. Itu kan bukan yang kayak gitu kan maksudnya kan? iya itu dulu sih. Tapi Mhm. ya aku juga penasaran sebenarnya yang satunya lagi yang Oh gitu. berhenti berlanjut lagi gitu Heeh kan, heeh. heeh heeh. Ya itu dulu mungkin karena itu juga karena banyak juga kan orang-orang sekarang, jadi software engineer gajinya gede segala macam, tapi di tengah jalan dihadapi realita kamu harus belajar ini udah berhenti gitu, itu juga ada kan. Mhm Iya mhm. itu gitu, itu dulu aja. Ini, yang pertama yang aku bisa bilang banget itu bukan karena masalah kemampuan, bukan masalah skill kayak, oh aku misalkan ada orang belajar ke aku terus karena dia itu stuck, bener-bener gak bisa ngoding atau mungkin, sebelum-sebelumnya itu datang dari background yang berbeda karena kan kalau software engineer kan kayak, wah harus terstruktur rapi dan kawan-kawan gitu kan, harus realistis, algoritma jalan dan kawan-kawan kayak gitu kan. Nah ada kan kadang yang tidak terlatih untuk ke arah sana gitu kan, background-nya sebelumnya gitu. Nah itu gak ngebuat mereka untuk berhenti gitu, justru yang berhenti itu adalah Mmm, orang-orang yang gak bisa nge-relate-kan benefit dari software engineer untuk diri mereka. Kayak gak pas value untuk belajar software engineer, nggak align oh sama goals-nya dia. nah iya gak align sama goals-nya dia. Jadi kayak effort untuk belajar software engineer dan value yang didapatkan itu tidak sepadan dengan apa yang dia bayangkan gitu. Simpelnya gini, contohnya gini, "Wah aku mau jadi software engineer, kenapa? Pengen kerja ini, Remote, remote, dari rumah, iya gaji belasan juta," gitu mmm, kan. Misalnya kayak gitu kan. Goals-nya itu kan. Nah, terus ketika ngelihat ternyata belajarnya sesusah ini, kayaknya enakan ini deh, enakan apa, misalkan, menurut dia kayaknya lebih mudah kalau aku bekerja di bidang lain deh gitu. Udah aku berhenti aja gitu. mmm, Yang berhenti-berhenti biasanya kayak gitu atau, "Oh ini aku belajar software engineering bukan untuk kerja, buat ini aja, ngisi kekosongan aja, aku pengen dapat skill baru aja," gitu. Aku misalkan dia seorang apa ya, misalkan, seorang guru gitu misalkan ya, mmm, seorang guru tapi bukan IT, bukan guru IT gitu ya, guru mata pelajaran biasalah gitu misalkan. Terus penasaran sama software engineering gitu kan. mmm, Oh tertarik sama software engineering, pengen tahu gitu kan. Terus belajar ke aku, beberapa pertemuan, terus karena ada urgensi yang lain, ada kebutuhan yang lain, ya udah agak dilanjut lagi belajarnya. I see. Iya berarti tadi, gak ada urgensi di goals hidupnya dia gitu, si software engineering ini, heeh. Apa ya, goals-nya nggak align, terus dia juga nggak nyangka sama effort dan Mhm iya mhm. oke, kebayang. Nggak nyangka ternyata segede itu gitu belajarnya, harus Oke, konsisten, harus mati-matian dan kawan-kawan ya. Dia ya, nggak siap dengan itu, mhm. ada lagi nggak kira-kira alasan yang lain menurutmu dari yang berhenti itu Kalau sejauh pengalamanku sih kebanyakan itu, heeh heeh mostly? Oke. heeh. Nah kalau yang berhenti terus istirahat lanjut lagi? Ya mungkin dia mungkin masalah nge-charge, mungkin, heeh heeh. Mmm, Jadi kayak dia memang dia tahu, oh software engineering ini memang susah itu dan dia dia emang align dengan goals-nya dia gitu kan. Emang dia pengen bisa ngoding, terus dia emang suka dengan ngoding itu, terus, dengan dia bekerja sebagai software engineering itu bisa nge-solve problem di hidupnya atau long term goals-nya dia mmm, gitu kan. Tapi di perjalanan, ya namanya, perjalanan ya belajar dan kawan-kawan pasti kan ada momen-momen di mana kehantam sesuatu lah gitu, yang susah lah apa dan kawan-kawan gitu. Lagi jatuh, itu kayak berhari-hari, berminggu-minggu gitu mungkin atau bahkan berbulan-bulan, tidak menemukan cara untuk nge-charge goals-nya mmm, lagi gitu. iya iya iya, Nah akhirnya nyambung ya, lama oke gitu, heeh bisa, heeh, make sense. heeh heeh. Ya Oke, kayaknya itu sih yang kalau kalau kasusnya tuh, berhenti terus balik lagi ya, heeh mhm. heeh. Nah terus yang terakhir, yang dia tetap terus-terusan sampai sekarang belajar, terus pada akhirnya mungkin bisa jadi self taught gitu, karena dia
bisa lebih mandiri lagi, gak depend sama kamu, itu pattern-nya gimana biasa? Ya berarti gampang jawabnya. Yang ini, yang apa namanya, Mhm. yang, berarti dia bisa menemukan cara buat nge-charge-nya lagi Cara itu, buat heeh. nge-charge 1, terus align sama goals-nya dia Align kan? sama goal, iya, itu kan, syarat awalnya kan. Jadi Mhm. align sama goals-nya, terus habis Cara itu, approach. dia emang komitmen gitu kan, tahu Mhm. effort-nya bakal segede ini, tapi itu tetap valuable kok software engineering walaupun effort-nya segede itu gitu kan. Tetap valuable untuk goals-ku gitu. Oke. Terus ketika jatuh ya tahu cara nge-charge-nya itu kayak gimana, misalkan dengan Mhm. datang ke komunitas lah, atau dengan konsultasi lagi ke mentornya dia lah, atau Mmm. kayak apapun lah cara buat nge-charge-nya dia, tergantung goals masing-masing lagi kan, heeh. Kebayang sih. Ya ya, aku rasa ya itu sih apa ya, aku rasa pertanyaan penutup dari ya dari obrolan kita gitu, pada Oh, intinya iya itu iya, menjadi self talk gitu kan. mhm mhm. Untuk terus-terusan gimana tetapnya kita bisa sustain cara belajarnya, tetap terus-terusan belajar, terus-terusan ngoding. Mhm. Ya itu tadi mungkin ya, ya hopefully teman-teman bisa nangkep apa ya, dari obrolan kita Iya, kayak, mhm. ya meskipun random mungkin nggak terstruktur kali ya, kayak Sangat tidak terstruktur. iya, kayak tiba-tiba belajar ini, bahas ini segala macam. Cuman ya semoga bisa nyampe lah apa yang Mhm mhm. kita Iya, obrolin, mhm. dan lagi-lagi, again gitu ya, itu bukan berdasarkan suatu penilaian tertentu, kita juga apa ya, ini subjektif, nggak Ya objektif berdasarkan gitu. perjalanan hidup masing-masing lah ya, heeh. Bener. Jadi bisa jadi ini applicable buat teman-teman, tapi bisa jadi enggak gitu. Mhm Jadi mhm. ya balik lagi ke Sesuaikan awal, aja, sesuaikan sesuaikan aja, aja, heeh. coba dikunyah dulu, jangan langsung ditelan, Mhm dirasain dulu mhm. dan segala macam. Wes, iya 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 iya, Ya tadi itu ya. kalau kalau emang balik lagi ke Iya tadi, balik tadi, iya. kalau emang align ya udah mungkin bisa jadi manfaat buat kalian. Tapi kalau Mhm. enggak pun mungkin jadi salah satu referensi gitu ya. Iya bisa tambahkan referensi Ya, dari teman-teman yang lain juga gitu, mhm. oke. Ya dariku itu sih, Kak. Ya ya, oke, nih udah berapa berapa jam kita ngobrol nih? Ya udah 1,5 jam lebih deh, nggak tahu entar videonya berapa lama ya. Tapi ya seru Oke, sih bikin konten podcast kayak gini. eh, ngobrol ngalor ngidul. Kalau ribet, nggak perlu skrip, nggak perlu apa gitu kan. Heeh. Ya, oke, dari lu udah ada ini lagi, ada tambahan lagi atau udah aman? Udah sih, ya itu Ya dari iya ya, kesimpulannya tadi kan udah oke, kesimpulan. ya dari juga udah cukup, entar kalau teman-teman, mungkin ada diskusi, obrolan dan kawan-kawan bisa langsung komen-komen aja, atau seperti biasa bisa datang ke Basecamp Gatherloop di gatherloop/location. Oke, Oke, thank you mungkin itu aja ya. semuanya. Ya, thank you teman-teman. Dadah.